Begitu dia melangkah masuk ke kelas, para siswa terpaku, meragukan identitasnya sebagai murid pindahan karena penampilannya lebih mirip mahasiswa pertukaran pelajar biasa. Terlepas dari itu, sang guru mendesak Kang Gyeongan untuk memperkenalkan diri, dan dia pun memberikan pengantar singkat. Sang primadona kelas segera menaruh minat pada protagonis kita. Jelas saja, hal ini membuat beberapa siswa laki-laki tidak senang di dalam kelas tersebut. Singkat cerita, sang guru melanjutkan pelajaran dan meminta kelas untuk menyelesaikan soal matematika di papan tulis. Kang Gyeongan hanya melirik soal itu sekilas sebelum meneriakkan jawabannya dengan lantang. Awalnya, wali kelas tersebut tercengang. Sesaat kemudian, seorang siswi menyelesaikan soal itu sendiri dan mengonfirmasi bahwa jawaban protagonis kita memang benar. Kini, sang guru terkejut sekaligus takjub. Menyelesaikan deret angka tingkat lanjut secara mental dalam waktu sesingkat itu adalah hal yang mustahil. Sekarang, sang primadona kelas semakin tertarik pada protagonis kita. Sementara itu, Kang Gyeongan hanya duduk bersedekap membangun aura kepemimpinan. Dalam benaknya, dia berpikir harus melakukan segalanya demi menuntaskan misi. Di awal cerita, protagonis kita datang ke Korea Selatan bersama orang tuanya. Seketika, ayahnya mulai berulah, berkomentar bahwa udaranya memang terasa berbeda. Sementara itu, ibunya terkekeh pelan melihat reaksinya, sambil menggoda suaminya agar mengecilkan suara. Namun, sang protagonis segera menyadarkan kita bahwa mereka sama sekali bukanlah keluarga sungguhan. Dia memanggil orang yang dianggap ayah dan ibunya itu dengan sebutan kawan, mempertanyakan alasan memakai pakaian santai. Ibunya langsung memukul kepalanya, mendesaknya untuk berperilaku sopan di depan umum. Hal ini membuat sang protagonis mengenang kembali segala hal yang membawanya ke titik ini. Sejak usia muda, dia menjalani pelatihan militer berat yang jauh dari kata biasa. Di saat yang sama, dia mempelajari kurikulum sekolah yang jauh melampaui level usianya. Protagonis kita terus menempuh jalan ini, berlatih tanpa henti seolah sedang mempersiapkan misi yang bahkan belum dia ketahui. Kini setelah remaja, Kang Gyeongan dipanggil oleh komandannya. Sang komandan memberinya pengarahan tentang sebuah misi yang akan dilaksanakan di Korea Selatan. Durasi misi tersebut diperkirakan akan berlangsung setidaknya selama 10 tahun atau bahkan lebih lama. Misinya adalah menyusup ke kalangan kelas atas di sebuah SMA di Seoul. Semua persiapan yang diperlukan telah diatur agar dia bisa menjalankan misi tersebut. Lebih jauh lagi, misi sang protagonis melibatkan penantian perintah dari pihak tertentu. Meskipun begitu, protagonis kita menerima misi tersebut. Di saat yang sama, beberapa orang keluar dari lift di belakangnya. Sang komandan menjelaskan bahwa kedua perwira itu akan menjadi rekan seperjuangannya. Tentara pria dan wanita ini akan memainkan peran sebagai orang tuanya. Kembali ke masa kini di rumah sang protagonis, ibunya bertanya pada suaminya apakah dia yakin protagonis kita tidak akan ketahuan. Melihat ekspresi cemasnya, sang pria menenangkannya, bersikeras bahwa mereka tidak perlu terburu-buru. Fakta bahwa mereka berhasil keluar dari pangkalan sudah dianggap sebagai keajaiban, dan itu saja sudah cukup untuk saat ini. Begitu kelas berakhir, protagonis kita langsung diserbu oleh sekelompok siswi yang antusias. Dia bahkan tidak sempat bicara sebelum dibombardir dengan berbagai pertanyaan. Mereka bertanya tentang sekolah lamanya, bahkan ada yang bertanya apakah dia sudah punya pacar. Gadis-gadis ini sangat agresif, berusaha mengorek informasi apapun darinya. Tepat saat Kang Gyeon bingung harus menjawab apa, sang primadona kelas tiba-tiba muncul, membuat para pengganggu itu menyingkir. Dia memulai percakapan dengan memperkenalkan diri secara resmi sebagai Liara. Protagonis kita tenggelam dalam perenungan sambil terus menatap wajah gadis itu. Ternyata, sehari sebelum masuk sekolah, dia sudah meninjau laporan tentang sekolah masa depannya, dan Liara ada dalam daftar tersebut. Tepat saat itu, ayahnya masuk membawa tumpukan berkas di tengah sesi. Dia menjelaskan bahwa berkas-berkas tersebut berisi semua target yang perlu diperhatikan, dan jumlahnya jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Saat protagonis kita merespons dengan positif, ayahnya segera mengoreksinya. Mereka tidak lagi berada di pangkalan, jadi dia tidak boleh menyapanya secara formal. Pada dasarnya, dia harus bersikap lebih seperti remaja Gen Z pada umumnya. Setelah mendengar hal ini, protagonis kita mengangguk paham. Kembali ke masa kini, dia menatap Liara, mencatat bahwa gadis itu diberi label sebagai orang yang paling perlu diperhatikan. Dia adalah Liara, target prioritas bintang 5, dan putri tertua dari Samjung Group, perusahaan multinasional terbesar di Korea Selatan. Mengingat misinya, protagonis kita berpikir bahwa dia harus menjaga hubungan baik guna menggali informasi dari Samjung Group di masa mendatang. Jadi, ketika Liara bertanya mengapa dia diam saja, dia baru saja akan menjawab sebelum gadis itu tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan meminta akun Instagramnya. Namun, protagonis kita sama sekali tidak tahu apa maksudnya. Liara segera menyadari bahwa dia tidak punya akun media sosial, jadi tentu saja dia meminta ponselnya agar dia bisa memberikan nomor teleponnya. Si kawan ini baru saja mendapatkan gadis cantik tanpa harus berusaha keras. Sial baginya, setiap kata yang diucapkan gadis itu terdengar asing. Sekarang kelompok itu terkejut, menyadari bahwa protagonis kita bahkan tidak memiliki ponsel. Sedikit bingung, Liara bertanya apakah dia punya masalah atau apakah dia baru saja keluar dari gua. Menyadari bahwa ini hanya membuang-buang waktu, dia berbalik dan pergi. Akibatnya, protagonis kita terpaku karena terkejut. Sementara itu, teman sekelasnya yang lain menikmati adegan itu layaknya menonton film di bioskop. Kemudian, setelah jam pelajaran usai, mobil-mobil mewah tampak
memenuhi area luar sekolah. Protagonis kita sedang mengamati keadaan saat seorang gadis melewatinya. Dia mengalihkan perhatian padanya, mencatat bahwa gadis itu dilabeli sebagai prioritas 0 dalam laporan. Pikirannya terganggu saat seseorang menabraknya. Jelas sekali gadis itu memiliki tim keamanannya sendiri, dan protagonis kita bertatapan sejenak dengan pria yang menabraknya itu. Begitu gadis prioritas 0 itu masuk ke mobilnya, siswa-siswa lainnya, termasuk Liara, menyusul. Ya, anak-anak ini pasti berasal dari keluarga yang kuat dan berpengaruh. Tepat saat protagonis kita sedang mengurus urusannya sendiri, dia melihat sebuah tangan mencoba mendorongnya ke samping. Itu adalah teman sekelasnya, tapi untungnya protagonis kita memiliki refleks cepat berkat latihan nerakanya. Melihat ini, si pria itu tampak terkejut. Ketika sang protagonis tidak merespons, pria itu menjadi sangat marah dan pergi, sambil menggerutu karena dia merasa sangat kesal. Setelah pembuat onar itu pergi, seorang siswa tiba-tiba mendekati protagonis kita dari belakang. Pria itu adalah Jang Dongwoo, target prioritas bintang 3. Ayahnya adalah CEO dari firma hukum Hansen, dan ibunya adalah seorang hakim. Jadi, ya, kau pasti tidak ingin berurusan hukum dengan orang ini. Namun, Jang Dongwoo menjelaskan bahwa perilaku pembuat onar itu adalah hal yang normal, karena mereka semua berasal dari keluarga hebat. Dia kemudian menawarkan tumpangan kepada protagonis kita jika belum ada yang menjemputnya. Protagonis kita menunjukkan ekspresi berpikir sebelum akhirnya setuju, membuat Jang Dongwoo sedikit tertegun. Di perjalanan, Jang Dongwoo bertanya dengan penasaran di mana tempat tinggal protagonis kita. Dia menjawab santai bahwa dia tinggal di Banpo Blue Tower. Pria itu hampir tidak percaya. Protagonis kita tinggal di apartemen termahal di kota tersebut. Meski begitu, dia mendesak sopirnya untuk mengantar sang protagonis pulang lebih dulu. Sang sopir mengangguk, menuruti keinginan tuan mudanya. Saat suasana mobil menjadi hening, protagonis kita bisa merasakan bahwa Jang Dongwoo ingin mengatakan sesuatu. Setelah beberapa saat, pria itu mengumpulkan keberanian untuk bertanya bagaimana dia bisa menyelesaikan soal matematika itu secara mental di kelas tadi. Saat protagonis kita merespons dengan ekspresi bingung, Jang Dongwoo salah paham dan meminta maaf, sambil menambahkan bahwa dia hanya merasa dia hebat, terutama saat menghitung di luar kepala. Terlebih lagi, Jang Dongwoo mengungkapkan bahwa dia sebenarnya lemah dalam matematika. Jadi, tentu saja, protagonis kita bertanya apakah dia butuh tutor, yang langsung menarik perhatiannya. Jang Dongwoo menjadi sangat senang saat sang protagonis menawarkan diri untuk mengajarinya. Dalam benaknya, protagonis kita berpikir bahwa misinya berjalan dengan lancar. Namun, saat Jang Dongwoo mulai menggoda tentang dia yang tidak punya ponsel atau Instagram, protagonis kita menjadi tersentak. Sementara itu, di dalam mobil Liara, dia memanggil sekretaris ayahnya yang sedang mengemudi. Dia memberitahunya tentang murid pindahan baru itu dan berkata ingin tahu laki-laki seperti apa dia sebenarnya. Ketika sekretaris Ki menyebutkan akan memberitahu Departemen Strategi untuk melakukan penyelidikan mendalam, dia menggelengkan kepala. Memahami maksudnya, sekretaris Ki meyakinkannya bahwa dokumen-dokumen itu akan siap sebelum malam tiba. Sementara itu, dia duduk di sana sambil tersenyum, jelas sedang memikirkan protagonis kita. Berbicara tentang dia, sang protagonis baru saja tiba di rumah dan disambut dengan ceria oleh ibunya. Kang Geon terkejut dan terdiam melihat cara ibunya bersikap. Melihat ekspresinya, wanita itu mengingatkannya bahwa inilah saatnya dia seharusnya merespons dengan ceria. Ayahnya, atau lebih tepatnya pengawasnya, menunggu jawabannya. Dengan sedikit malu, protagonis kita mengumumkan bahwa dia sudah pulang, menyapa rekan-rekannya sebagai orang tuanya. Karena hal ini, ibunya memukulnya dan menyuruhnya masuk ke kamar. Dia bersikeras ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa ibunya bersikap seperti itu. Ibunya menyuruhnya melihat sendiri. Protagonis kita terpaku, bertanya-tanya apakah ini masih kamarnya, karena tempat itu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Melihat ini, Kang Geon bertanya-tanya apakah boleh menggunakan dana operasi seperti ini. Ibunya terkekeh, bertanya apakah hal itu penting karena mereka sekarang kaya raya. Sang protagonis kemudian mengalihkan perhatiannya ke meja dan segera mengambil ponselnya. Berpaling pada ibunya, dia meminta bantuan untuk mengakses Instagram. Namun, ibunya sama sekali tidak mengerti dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Saat itulah ayahnya melangkah masuk dengan percaya diri, meyakinkannya untuk menyerahkan segalanya padanya. Pada titik ini, protagonis kita benar-benar tidak bisa membedakan apakah mereka sedang berakting atau memang sedang membangun chemistry yang aneh. Kita beralih ke Liara yang sedang melakukan rutinitas olahraga malamnya. Dia akhirnya berhenti ketika didekati oleh sekretaris ayahnya yang menyerahkan sebuah berkas. Berkas itu berisi informasi tentang orang tua protagonis kita, terutama ayahnya. Menurut laporan tersebut, ayahnya, Steve Kang, adalah keturunan Amerika generasi kedua dan CEO dari 11 Coin, salah satu dari 10 mata uang kripto teratas. Singkatnya, pria itu sangat kaya raya dengan kekayaan bersih setidaknya 30 miliar won. Liara merasa ini menarik. Sekretaris Ki menambahkan bahwa selain kripto, perusahaan Steve Kang telah berkembang pesat selama 10 tahun terakhir melalui keamanan jaringan di Jepang dan Amerika Serikat. Dan kini Tiongkok mulai menunjukkan minat pada layanannya. Sederhananya, kekayaan protagonis kita berada pada level yang sama dengan siswa-siswa lain di kelasnya. Saat sekretaris Ki menyarankan untuk menggali lebih dalam, Liara menggelengkan kepala menandakan itu tidak perlu. Liara berpikir bahwa dengan ini, protagonis kita setidaknya memenuhi syarat untuk bergaul dengannya. Adegan berikutnya membawa kita ke SMA International Seoul. Protagonis kita sedang duduk di kelas dengan ponselnya. Liara, di tengah percakapan dengan teman-temannya, menoleh dengan penasaran ke arah sang protagonis. Pria itu sedang mengeluarkan ponselnya dan gadis itu mulai menatapnya dengan tajam. Protagonis kita
sempat bingung, tapi kemudian dengan santai menunjukkan ponselnya. Kita bisa menebak apa yang ada di pikirannya hanya dengan melihat wajahnya. Sementara itu, Jiang Dongwoo menoleh ke arah sang protagonis, terkejut karena dia sekarang sudah punya ponsel. Namun tiba-tiba, percakapan mereka terhenti. Ternyata itu adalah para pembuat onar kelas. Sambil menyeringai, pria berambut merah itu bertanya apakah Jiang Dongwoo berteman dengan protagonis kita. Jiang Dongwoo menjadi cemas, mengonfirmasinya. Sebelum menambahkan bahwa protagonis kita adalah tutor matematikanya. Sementara itu, teman si rambut merah itu terus menatap sang protagonis seolah sedang mencoba mengukur kekuatannya. Protagonis kita juga mengamati mereka berdua dengan saksama. Terlepas dari itu, pria berambut merah itu menunjukkan dominasinya dengan meletakkan tangan di atas kepala Jiang Dongwoo, mendesaknya untuk belajar giat. Tapi dia menambahkan bahwa dia punya urusan pribadi dengan protagonis kita. Jiang Dongwoo tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sepenuhnya memahami pesan tersirat itu dan diam-diam pergi, membuat si bodoh itu menyeringai puas. Protagonis kita ingat bahwa si bodoh ini adalah Go Jin-seok. Narasi menggambarkannya sebagai prioritas bintang 4 dan putra kedua dari anggota Majelis Nasional Go Yan-chen yang merupakan CEO dari Juram. Pada dasarnya, pria ini berasal dari keluarga politik kuat yang menempati peringkat atas, menjadikannya kandidat potensial untuk menjadi presiden Seoul berikutnya. Tidak heran dia bersikap seolah-olah menguasai dunia. Dia mungkin sudah terlalu sering diberitahu hal itu. Sementara itu, temannya, prioritas bintang 2, Huang Wuyong, adalah putra sulung Huang Ji-chol, presiden Daejeon Group. Mereka termasuk dalam jajaran 30 bisnis teratas di dunia, dan perusahaan mereka berpusat pada industri olahraga global. Bahkan dengan semua itu dalam pikirannya, protagonis kita tetap memasang senyum paling cerah dan bertanya apakah mereka ingin dia menjadi tutor mereka juga. Jin-seok merespons dengan ekspresi datar, sementara Huang Wuyong tampak geram. Tetap saja, Jin-seok berjalan pergi, mendesak agar Huang Wuyong menunjukkan kepada protagonis kita bagaimana aturan main di sini. Jadi, pria itu menyuruh protagonis kita untuk mendengarkan baik-baik. Dia menjelaskan bahwa jika ada satu hal yang harus diketahui protagonis kita di kelas ini, adalah bahwa dia harus tetap tidak terlihat dan tahu diri. Protagonis kita bisa dengan jelas melihat niat bermusuhan orang itu. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya bagaimana dia harus merespons ini. Misalnya, dia bisa saja menjatuhkan pria itu dalam sekejap mata. Tentu saja, seluruh kelas akan tahu siapa yang menyerangnya. Tapi tentu saja, itu semua hanya ada dalam pikiran protagonis kita. Beralih ke sebuah pendekatan yang lebih ramah, protagonis kita bertanya dengan sopan apa yang dibicarakan Huang Wuyong. Pria itu tampak bingung. Sebagai tanggapan, protagonis kita menunjukkan cara memberikan tekanan yang benar sambil mencengkeram lengan si bodoh itu. Sekarang, si tolol itu hampir tersungkur ke lantai. Huang Wuyong jelas bingung. Dia tidak bisa melepaskan diri seberapapun keras dia berjuang. Sementara protagonis kita menegaskan bahwa ini bukanlah cara teman sekelas berperilaku. Wah, si kawan ini sedang dipermalukan sekaligus diceramahi secara bersamaan. Jin-seok akhirnya menoleh, tampak bingung. Huang Wuyong akhirnya menarik tangannya, atau lebih tepatnya, protagonis kita melepaskan si tolol itu. Namun si bodoh itu melakukan kesalahan lain. Karena marah, dia bergerak untuk meninju protagonis kita. Bagi protagonis kita, gerakan Huang Wuyong terasa sangat lambat dan dia sama sekali tidak khawatir. Karena, ya, fokus utamanya adalah kamera pengawas. Sebelum datang ke sekolah, ayahnya menjelaskan bahwa Korea Selatan dipenuhi dengan kamera pengawas di mana-mana. Protagonis kita sempat terkejut saat melihat ruang kelasnya. Ayahnya mengangguk. Bukan hanya ruang kelasnya, tapi seluruh pengawasan sekolah telah diretas olehnya. Pria itu dengan bangga mengumumkan bahwa tingkat peretasan seperti ini bukanlah apa-apa baginya. Tentu saja, protagonis kita memujinya atas kerja bagus tersebut dan secara tidak sengaja memanggilnya kawan. Pria itu langsung menjadi serius dan memperingatkannya tentang nada bicara serta ucapan formalnya. Pria malang itu masih berpikir dia berada di pangkalan di Korea Utara. Meskipun begitu, ayahnya menasihatinya agar jangan pernah terlibat dalam kekerasan karena seperti yang bisa dilihat putranya, semuanya sedang direkam. Kembali ke masa kini, protagonis kita menghindari pukulan itu di detik terakhir dan segera menggunakan mejanya untuk memukul balik Huang Wuyong. Pria itu tersungkur ke belakang. Sekarang, Huang Wuyong benar-benar murka, tidak seperti protagonis kita yang tetap mempertahankan ekspresi dingin sedingin es sambil memancarkan aura tenang. Liar sudah muak dengan kelakuan konyol si bodoh itu. Dengan kesal, dia bertanya seberapa jauh lagi pria itu berencana mempermalukan dirinya sendiri. Melihat ini, Jin-seok angkat bicara, menunjukkan bahwa protagonis kita adalah murid pindahan, yang berarti dia tidak tahu situasinya. Dengan kata lain, wajar saja jika dia perlu dididik. Mendengar logika bodoh ini, Liara membalas dengan tajam, menunjukkan betapa mereka hanya mempermalukan diri sendiri. Jelas sekali, dia bisa melihat bahwa protagonis kita bahkan tidak berusaha keras. Jika dia mau, si tolol itu pasti sudah dikirim ke UKS sejak tadi. Untuk membiarkan protagonis kita lolos untuk saat ini, Kang Yeon mengangguk senang, bahkan menyarankan agar mereka mengobrol nanti. Lupakan saja, jagoan kita ini benar-benar ahli dalam urusan memancing amarah. Setelah keadaan tenang, protagonis kita menatap Jin-seok. Karena pria itu adalah target prioritas bintang 4, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendekatinya. Tak lama kemudian kelas dimulai dan protagonis kita masih tidak tahu bagaimana melanjutkan rencananya. Saat itulah, sang guru menyadari wajah baru di kelas dan bertanya-tanya apakah protagonis kita bisa mengikuti pelajaran bahasa Korea. Protagonis
Protagonis kita menjawab dengan lancar menggunakan bahasa Korea yang tepat. Guru tersebut langsung menyadari pelafalannya yang baik dan bertanya di mana dia belajar. Protagonis kita menjawab bahwa dia belajar di Amerika. Sekadar untuk pamer, dia menambahkan dalam bahasa Inggris dan Korea bahwa dia datang ke Korea karena bisnis ayahnya. Kelas menjadi ramai dan guru mencatat bahwa aksennya dalam kedua bahasa tersebut sangat sempurna. Karena hal ini, Lee Ara mulai memberikan perhatian lebih padanya. Tentu saja, ini membuat Hwang Woo-young dan Jin Seok geram. Begitu kelas berakhir, protagonis kita langsung didekati oleh kelompok siswi yang sama. Salah satu dari mereka menunjukkan bahwa pelafalannya bahkan lebih baik daripada para guru. Mereka bertanya-tanya mengapa dia tidak banyak bicara tentang asal-usulnya sehari sebelumnya. Hal ini membuatnya segera menyerahkan ponselnya kepada mereka dan salah satu gadis dengan cepat mengambilnya. Ternyata itu adalah Lee Ara yang tiba-tiba muncul di hadapannya dan menyambar ponselnya sambil berkomentar bahwa merek ponsel tersebut berasal dari perusahaan keluarganya. Melihat ini, protagonis kita berpikir bahwa misinya berjalan lancar. Gadis itu terkejut saat sang protagonis menyebutkan bahwa dia punya Instagram. Tentu saja, Lee Ara mulai memeriksa postingannya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan meskipun jelas sekali bahwa foto-foto tersebut adalah hasil editan Photoshop. Jadi, ketika dia menyebut keluarga protagonis kita sebagai keluarga yang bahagia, dia hanya mengangguk. Sementara itu, dia berpikir dalam hati, sesuai dugaan, ayahnya benar-benar bisa diandalkan dalam hal peretasan. Akhirnya, jam pelajaran berakhir. Saat pulang sekolah, protagonis kita menyaksikan mobil-mobil mewah mulai berdatangan seperti pameran mobil. Dia mempertimbangkan untuk ikut mengantre karena ayahnya telah berjanji untuk datang menjemputnya dan merasa bersemangat karenanya. Prioritas 0 lewat tanpa banyak bicara. Seperti biasa, diikuti oleh Lee Ara, yang kemudian menoleh dan melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal, menambahkan bahwa mereka akan bertemu besok. Dengan itu, dia pergi sambil tersenyum, dan protagonis kita membalas ekspresinya, berpikir bahwa gadis itu mulai menunjukkan minat padanya. Namun, hal ini membuat Hwang Woo-young dan Jin Suk murka. Jadi, Hwang Woo-young melangkah maju, mengajak protagonis kita untuk mengikutinya. Protagonis kita menatap mereka berdua, dan dalam benaknya, dia memutuskan untuk merekrut mereka. Jadi, ketika dia bertanya dengan sopan kemana mereka akan pergi, Hwang Woo-young mendesaknya masuk ke mobil selagi dia masih memintanya dengan baik-baik. Seluruh sekolah melihat ini dan seketika menyadari apa yang akan menimpa dirinya. Namun bagi protagonis kita, dia melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menyelesaikan misi. Tiba-tiba, suara deru mesin berkekuatan tinggi menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh melihat sebuah mobil sport merah. Pengemudinya terlihat seperti sedang ikut audisi film Fast and Furious berikutnya, dan tentu saja, orang itu ternyata adalah ayah kandung sang protagonis sendiri. Seluruh sekolah seketika menjadi sunyi senyap. Bahkan Hwang Woo-young dan Jin Suk berdiri terpaku, seolah otak mereka masih memproses apa yang sedang terjadi. Ayah protagonis kita adalah contoh klasik tersebut. Berusaha menyelamatkan diri dari rasa malu, protagonis kita segera berjalan ke arahnya. Setelah memberinya pengarahan singkat tentang situasi saat ini, ayahnya segera memamerkan seringai lebar dan memberikan jempol, memuji protagonis kita dengan lantang karena sudah mendapatkan teman baru. Hal ini membuatnya merasa canggung karena antusiasme ayahnya yang sangat dramatis. Seketika, ayahnya memindahkan gigi dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Pria itu pergi, tak lupa menyuruh protagonis kita pulang lebih awal. Pasti sebuah keajaiban jika pria itu bisa sampai di rumah dengan selamat. Berpaling ke arah Hwang Woo-young dan Jin Suk, mereka berdua menjadi sangat marah, seolah-olah ayahnya baru saja menghina keluarga mereka dengan aksi pamer tersebut, dan Jin Suk menyatakan bahwa protagonis kita benar-benar perlu dididik. Kemudian, saat berkendara menuju tujuan mereka, protagonis kita mendapati suasana mobil yang sangat hening, dan tentu saja bertanya-tanya kemana mereka akan pergi. Akhirnya, mereka semua tiba di sebuah gedung pencakar langit. Menilai dari namanya, gedung itu pasti milik Daejeong Group. Dengan kata lain, perusahaan milik ayah Hwang Woo-young. Jin Suk mulai melangkah masuk sambil mendesak pengawalnya untuk tetap di luar. Protagonis kita memperhatikan dengan saksama sementara pengawal itu mencatat bahwa Jin Suk berada di luar sekolah. Jadi, tentu saja dia tidak boleh meninggalkan sisinya karena alasan apapun. Namun, Jin Suk mengabaikannya begitu saja dan protagonis kita melihat ekspresi kekecewaan sang pengawal. Begitu kelompok itu masuk ke dalam, protagonis kita menyadari bahwa tempat itu adalah fasilitas pelatihan. Penanggung jawab di sana segera melangkah maju untuk menyambut Hwang Woo-young secara pribadi. Ketika Hwang Woo-young menyuruhnya untuk mengosongkan kandang ketiga, dia setuju dan menundukkan kepalanya dengan hormat saat dia pergi untuk bersiap. Sudah tahu apa yang akan terjadi. Pria itu berbisik kepada protagonis kita, mendesaknya untuk meminta maaf saja, sambil menambahkan bahwa ia sudah mengatur ambulans. Protagonis kita tentu saja tidak mengerti apa maksudnya. Tiba-tiba, Hwang Woo-young berteriak, menuntut alasan mengapa protagonis kita hanya berdiri diam. Sepertinya ia mulai mengerti apa yang akan terjadi. Tiba di kandang yang sudah dipesan, protagonis kita memperhatikan saat Hwang Woo-young mulai bersiap untuk pertarungan mereka. Melihat ekspresinya, Jin Suk berbicara dari atas, mencatat bahwa sudah lama sejak seseorang memasuki fasilitas latihan dengan ekspresi bingung. Ketika protagonis kita bertanya apakah ini berarti ia dan Hwang Woo-young akan melakukan latih tanding, pria itu mulai tertawa seperti penjahat rendahan, menambahkan bahwa itu tidak masalah. Sekarang, ia menyuruh protagonis kita untuk cepat-cepat menandatangani dokumen sementara Hwang Woo-young menunjuk ke arah dokumen di atas meja. Dokumen itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak. Apapun hasilnya atau cederanya, tidak ada pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah membacanya dengan jelas, protagonis kita bertanya apakah Jin Suk benar-benar ingin dia menandatangani kertas itu. Pria itu tertawa mengira protagonis kita takut. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi.
terjadi. Tetap saja, dia bahkan punya keberanian untuk bersikeras bahwa dia akan membiarkan semuanya berlalu jika protagonis kita berlutut dan memohon seperti anjing. Ya, si bodoh itu baru saja melewati batas. Jin-suk tidak mendapatkan reaksi yang dia bayangkan, dan sekarang dia menganggap protagonis kita adalah orang bodoh. Bagaimanapun, sebelum melanjutkan, protagonis kita dengan santai bertanya apakah gedung itu memiliki pengawasan. Kedua pria itu jelas tidak mengerti. Reaksi mereka sudah cukup menjadi konfirmasi bahwa tidak akan ada rekaman selama pertarungan. Melihat pemuda kita mengambil inisiatif untuk menandatangani lebih dulu, Jin-suk mengejeknya, menunjukkan bahwa Hwang Woo-young telah mengalahkan juara Korea sekalipun. Pada dasarnya, protagonis kita baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Sesuatu berubah dalam ekspresi protagonis kita. Dia mendesak Hwang Woo-young untuk segera menandatangani bagian dokumennya sendiri. Pria itu benar-benar tamat dan dia akan dikirim ke rehabilitasi selama 6 bulan. Karena, ya, itulah ramalannya. Sekarang, di dalam kandang, Hwang Woo-young masih bersikap sombong. Si idiot jelas tidak tahu apa yang baru saja dia ikuti. Sementara itu, protagonis kita dengan tenang bersiap. Hwang Woo-young mengira ekspresi tenangnya adalah ketakutan. Dia bahkan tertawa sebelum mulai mendekati protagonis kita. Sepanjang waktu, protagonis kita hanya bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi pria ini. Dia menjabarkan semua opsinya. Dia bisa saja mengakhiri pertarungan seketika dengan pukulan balik yang sederhana namun mematikan, tetapi itu akan menyebabkan kerusakan serius, jadi dia menghapusnya dari pertimbangan. Selanjutnya, dia bisa menghindar dan mengincar tubuh bagian bawah pria itu. Pasti, itu akan mengakhiri pertarungan. Tetapi itu juga akan mengakibatkan cedera internal, jadi opsi itu juga dicoret. Protagonis kita memikirkan banyak skenario untuk mengakhiri pertarungan dalam sekejap, dan semuanya akan sangat merugikan Hwang Woo-young. Tapi, inilah bagian yang mengejutkan. Sementara protagonis kita sudah memikirkan semua skenario ini, Hwang Woo-young masih dalam proses melayangkan satu pukulan. Kembali ke kesadarannya, protagonis kita hanya memiringkan kepalanya sedikit sebelum pukulan itu mendarat. Hwang Woo-young segera melancarkan pukulan uppercut. Namun, pemuda kita melihat semuanya dalam gerakan lambat. Sama seperti sebelumnya, dia menghindar sebelum pukulan itu mendarat. Sekarang, baik Hwang Woo-young maupun seluruh kelompok tercengang. Mereka tidak menyangka protagonis kita bisa menghindar, terutama pada jarak sedekat itu. Hwang Woo-young dengan cepat menciptakan jarak. Dia mengakui protagonis kita tidak buruk dan bertanya apakah dia sering berolahraga. Namun, protagonis kita merespons dengan ekspresi stoik biasanya, yang benar-benar membuat Hwang Woo-young murka. Muak, dia menyerang lagi. Tetapi yang mengejutkan semua orang, protagonis kita merespons dengan tamparan ke wajah pria itu. Ya, tidak ada yang menduganya. Hwang Woo-young menjadi marah dan menyerangnya sekali lagi, hanya untuk ditampar dengan brutal lagi. Pada titik ini, jelas ini bahkan bukan pertarungan. Protagonis kita terus menampar dan mendidiknya. Bro dipermalukan dan mendapatkan jenis pelatihan di rumah yang jelas-jelas lupa diberikan oleh orang tuanya. Lain kali, dia pasti tidak akan memulai perkelahian yang tidak bisa dia menangkan. Melihat reaksi semua orang yang terpana, protagonis kita hanya untuk menambah garam pada luka, menunjukkan bahwa dia hanya bersikap santai pada pria itu. Dia hendak pergi ketika Jin Seop tiba-tiba menghentikannya. Protagonis kita tampak bingung, tetapi Jin Seop benar-benar berlari ke arahnya, menyatakan bahwa mulai sekarang protagonis kita adalah tangan kanannya. Tentu saja, protagonis kita tidak tahu apa artinya itu. Melihat ini, Jin Seop meminta pendapat pengawalnya. Pria itu tidak menjawab. Meskipun protagonis kita masih tidak mengerti apa artinya menjadi tangan kanan, Jin Seop mengatakan dia akan segera mengerti. Lalu dia bertanya apakah protagonis kita tahu siapa ayahnya. Secara alami, protagonis kita berpura-pura tidak tahu apa-apa. Terlepas dari itu, Jin Seop bersikeras mentraktirnya di restoran bintang 5 untuk merayakan kemenangannya. Ini membingungkan protagonis kita, yang hanya berpikir misinya berjalan sesuai rencana. Akhirnya, protagonis kita pulang ke rumah. Ibunya segera menyambutnya kembali, sementara ayahnya bertanya tentang harinya, hal-hal orang tua yang normal. Memperhatikan dia terlihat kelelahan, ibunya mengumumkan dia sudah menyiapkan makan malam, tetapi protagonis kita dengan sopan menolak, mengatakan dia sudah makan bersama seorang teman. Ibunya menoleh ke ayahnya, tetapi pria itu hanya mengangkat bahu, jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang di dalam kamarnya, protagonis kita berbaring di tempat tidurnya dan mulai merenungkan percakapan sebelumnya dengan Jin-suk. Kembali di restoran mewah, Jin-suk mentraktirnya dan bahkan bersikeras agar dia makan sebanyak yang dia mau. Protagonis kita mendapati makanannya sangat lezat. Melihat reaksinya, Jin-suk tertawa. Karena itu, protagonis kita mengingat perilaku Jin-suk sebelumnya dan mulai bertanya-tanya apakah pria itu memiliki semacam kepribadian ganda. Bagaimanapun, Jin-suk memberitahunya bahwa menjadi tangan kanannya tidaklah banyak pekerjaan. Itu bukan sesuatu yang istimewa. Tugasnya hanyalah menghajar siapapun yang mencoba naik peringkat. Meskipun Jin-suk meragukan hal itu akan terjadi, protagonis kita memahami logikanya, tetapi menambahkan bahwa dia tidak suka melawan orang lemah. Ketika Jin-suk menyebutkan bahwa dia pasti tidak akan menghadapi lawan yang lemah, protagonis kita menyinggung Jan Dongwoo. Jin-suk berhenti sejenak seolah mencoba mengingat teman sekelasnya sendiri, lalu tertawa seraya mencatat bahwa pria itu tidak lemah. Melihat rasa penasaran protagonis kita, Jin-suk menjelaskan bahwa saat SMP, dia dulu adalah bagian dari lingkaran Dongwoo. Protagonis kita jelas tidak paham, jadi Jin-suk bertanya apakah dia tahu apa itu pesuruh, tapi tentu saja, dia tidak tahu apa-apa. Jin-suk menjadi serius saat menjelaskan bahwa keluarga Dongwoo, keluarga Jang, adalah salah satu keluarga hukum teratas di Korea. Ayah anak itu adalah kepala jaksa di distrik pusat sementara ibunya adalah hakim di pengadilan tinggi. Bayangkan saja jika keduanya bercerai dan memperebutkan
hak asuh. Bagaimanapun, Jin Suk menjelaskan bahwa saat itu dia biasa melakukan semua yang diperintahkan Jang Dongwoo. Pada dasarnya, dia adalah pesuruhnya. Tapi itu berubah ketika ayahnya sendiri mendapatkan posisi baru. Singkatnya, Jin Suk memberitahu protagonis kita bahwa Korea adalah tempat di mana kehadiran dan pengaruh keluarga sangat penting. Kembali ke masa sekarang, protagonis kita berpikir bahwa misi ini akan jauh lebih sulit daripada yang dia perkirakan. Tepat saat itu, protagonis kita mendengar ketukan di pintunya. Orang tuanya membukanya, keduanya mengenakan ekspresi khawatir. Mereka bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di sekolah, atau apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Protagonis kita berhenti sejenak sebelum menanggapi bahwa tidak ada yang salah. Jelas, orang tuanya tidak mempercayainya. Setelah beberapa saat, protagonis kita mengakui bahwa Korea Selatan sedikit rumit dan segalanya berbeda dari apa yang diajarkan kepadanya di pangkalan. Dia secara alami khawatir apakah dia akan mampu beradaptasi. Mendengar ini, ayahnya segera menegurnya, menyuruhnya untuk tidak membuat alasan lemah seperti itu. Dia bertanya apakah protagonis kita sudah lupa siapa dirinya. Pernyataan itu membuatnya lengah. Protagonis kita segera berdiri tegak dan meminta maaf karena kehilangan fokus, berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Iya, mungkin seperti inilah pola asuh yang baik. Orang tuanya merasa bangga saat melihat tekadnya yang baru. Dan begitu saja, protagonis kita mulai menjelajahi internet, memeriksa setiap postingan Reddit yang bisa dibayangkan. Dia benar-benar mengumpulkan informasi. Seperti pria yang sedang dalam misi, semua hanya untuk menjalani kehidupan sekolahnya dengan lebih baik. Saat melakukan ini, dia mengingat pelatihannya sebagai tentara elit dan mencatat bahwa dia tidak boleh gagal dalam misi ini. Sementara itu, orang tuanya diam-diam mengamatinya sepanjang waktu, merasa bangga. Adegan berikutnya membawa kita ke hari berikutnya di kelas. Jang Dongwoo sepertinya memiliki sesuatu di pikirannya. Menoleh ke arah protagonis kita, dia menyatakan kekhawatiran, berharap tidak ada yang terjadi padanya pada hari sebelumnya. Protagonis kita melihat kepribadian Jang Dongwoo yang pemalu. Sulit dipercaya pria ini menindas Jin Suk saat SMP. Dengan pemikiran itu, protagonis kita bertanya langsung apakah dia dulu adalah seorang penindas. Dia menjelaskan bahwa Jin Suk memberitahunya segalanya, mengatakan bahwa saat itu dia adalah pesuruh pribadi Jang Dongwoo. Jang Dongwoo tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia memberikan alasan klasik, mengatakan dia masih muda dan tidak benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Protagonis kita menyuruhnya untuk santai, mencatat bahwa itu semua sudah berlalu dan dia tidak peduli tentang hal itu. Bagaimanapun, mereka sekarang berteman. Jang Dongwoo adalah sedikit terkejut. Sementara itu, protagonis kita berpikir reaksi itu benar-benar normal. Jang Dongwoo menerimanya. Namun, dia segera menegang saat melihat Jin Suk mendekat. Sebelum hal lain, dia menyatakan lega karena tidak ada yang terjadi pada protagonis kita pada hari sebelumnya. Mendengar ini, protagonis kita meyakinkannya. Sekali lagi, bersikeras dia tidak perlu khawatir. Dia mengingatkannya bahwa mereka sekarang berteman, jadi tidak perlu stres. Tepat saat itu, Jin Suk memanggilnya. Melihatnya, protagonis kita dengan santai berterima kasih atas makanan hari sebelumnya. Seluruh kelas terkejut. Maksud saya, seperti kata pepatah, jangan pernah menerima apapun dari orang kaya. Kamu akan membayarnya 10 kali lipat. Jadi, ketika protagonis kita menawarkan untuk mentraktir Jin Suk sebagai balasan, pria itu memotongnya dan hanya menunjuk ke kursi Huang Wuyong, bersikeras agar dia duduk di sana. Saat itulah protagonis kita menyadari Huang Wuyong tidak masuk. Melihatnya ragu-ragu, Jin Suk menuntut untuk tahu mengapa dia masih berdiri di sana. Protagonis kita membeku. Sejenak sebelum menyadari ini adalah penataan ulang hierarki kelas, sesuatu yang dia baca selama penelitiannya. Dengan kata lain, duduk di kursi Huang Wuyong secara otomatis menjadikannya orang kedua di kelas. Semua orang mengerti apa yang terjadi, kecuali protagonis kita, yang masih berpikir semuanya berjalan lancar. Bagaimanapun, kelas berlanjut. Setelah 4 periode, protagonis kita mulai bertanya-tanya mengapa Huang Wuyong tidak muncul. Seolah menjawab itu, adegan berikutnya membawa kita ke grup Daejeong. Di dalam, Huang Wuyong benar-benar dihancurkan oleh ayahnya. Pria itu marah karena putranya bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sederhana. Ekspresi Huang Jae-chol menjadi gelap saat dia dengan marah menuntut untuk mengetahui apakah putranya tahu berapa banyak uang yang dia bakar hanya untuk memaksanya masuk ke kelas khusus yang sama dengan protagonis kita. Sekretaris mencoba menenangkannya, mengatakan Huang Wuyong seharusnya sudah mendapat pelajaran. Tapi, pria itu masih marah. Rupanya, dia ingin putranya dekat dengan Jin karena ayah anak itu akan menjadi presiden berikutnya. Tugas putranya sederhana, tetap dekat dengannya. Sebaliknya, dia gagal total dan bahkan mempermalukan dirinya sendiri. Muak, Huang Jae-chol menyuruhnya pergi, mengatakan dia tidak ingin melihat wajahnya. Dan begitu saja, Huang Wuyong berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Setelah itu, Huang Jae-chol bertanya kepada sekretarisnya tentang apa yang dia temukan. Pria itu menjelaskan latar belakang protagonis kita. Ayahnya, Kang Steve, memiliki perusahaan multinasional yang berurusan dengan 11 koin dan menjalankan program keamanan di berbagai negara. Singkatnya, keluarganya kaya raya. Awalnya, tampaknya ayah Huang Wuyong sedikit melunak, bahkan menyarankan untuk mengundang ayah protagonis kita untuk makan. Tapi ketika sekretaris meminta lokasi, ekspresi pria itu menjadi gelap saat dia bersikeras membawa ayah protagonis kita ke gym. Sekretaris segera mengerti tugas
tugas tersebut. Ayah Wang Wuyang hanya ingin mengirim pesan kepada siapapun yang berani mengacaukan bisnisnya. Sementara itu, kembali ke sekolah, Li Ara melambai selamat tinggal kepada protagonis kita seperti biasa. Tepat saat itu, pengawal Jin Suk dengan tenang memberitahu protagonis kita untuk berhati-hati dan menjaga orang tuanya dengan baik. Tentu saja, protagonis kita tidak tahu apa maksudnya. Jin Suk hanya mengatakan mereka akan bertemu lagi keesokan harinya sebelum pergi. Menyaksikan mereka pergi, protagonis kita mulai memikirkan peringatan aneh tentang orang tuanya. Setelah beberapa saat, ayahnya datang menjemputnya. Seperti biasa, pria itu selalu energik, membuat pemuda kita tidak bisa berkata-kata seperti biasa. Kemudian hari itu, saat makan malam, protagonis kita makan dengan tenang sementara orang tuanya mengobrol. Waktu keluarga mereka yang damai tiba-tiba terganggu oleh ketukan pelan di pintu. Secara alami, semua orang bertanya-tanya siapa yang bisa berkunjung pada jam selarut ini. Berdiri di luar tidak lain adalah sekretaris grup Daejong. Protagonis kita segera merasa tidak nyaman, tetapi ayahnya bersikeras mendengar mengapa pria itu datang, terutama pada jam selarut ini. Langsung ke intinya, pria itu mengklaim bahwa protagonis kita menyerang pewaris, putra bosnya. Kedua orang tua itu tercengang dan segera menoleh untuk melihatnya. Protagonis kita menegang, benar-benar tidak mampu memahami bagaimana keadaan meningkat sampai titik ini. Merasakan suasana tegang, sekretaris menjelaskan bahwa ayah Wang Wuyang tidak berniat menjadikan ini masalah besar dan hanya ingin mengobrol sambil makan. Mendengar ini, pasangan itu merasa lega. Bagaimanapun, itu hanya sedikit pertengkaran antar anak. Dengan mengatakan itu, sekretaris bersikeras agar ayah protagonis kita mengikutinya untuk bertemu ketuanya jika dia punya waktu. Pria itu setuju segera, hampir terlalu cepat, membuat keadaan terasa mencurigakan. Protagonis kita hendak mengikuti, tetapi ayahnya memerintahkannya untuk tetap di belakang. Tentu saja, baik protagonis kita maupun ibunya menyadari pada saat itu bahwa ini bukan masalah sederhana. Adegan berikutnya membawa kita ke grup Daejeon. Sekretaris memimpin jalan untuk bertemu CEO. Seperti yang diprediksi, tidak ada makanan sama sekali. Saat ayah protagonis kita masuk, ayah Wang Wuyang tidak membuang waktu untuk menyerangnya, menunjukkan bahwa putranya yang bajingan memukuli putranya. Keberanian pria ini, ayah protagonis kita tidak terkesan. Jadi, ayah Wang Wuyang bertanya apa yang rencananya akan dilakukan. Sebagai tanggapan, ayah protagonis kita menyarankan agar ayah Wang Wuyang mengajukan penawaran. Bagaimanapun, putranya adalah korbannya. Seperti yang diharapkan, pria itu menuntut agar protagonis kita dikeluarkan dari sekolah. Menurutnya, itu satu-satunya cara dia akan membiarkan semuanya berlalu. Mendengar ini, ayah protagonis kita menyatakan bahwa itu akan sulit karena istrinya bersikeras agar putra mereka bersekolah di sekolah itu dan akan sulit untuk membujuknya. Ayah Wang Wuyang jelas tidak menyukai tanggapannya. Jadi, dia mencoba mengintimidasi dia, menyatakan bahwa dia harus setuju sekarang saat dia bersikap baik. Ironisnya, putranya mengatakan kata-kata yang sama persis sebelum dihancurkan oleh protagonis kita. Tapi, ayah protagonis kita dibangun berbeda. Dia tidak terintimidasi sedikit pun dan memperingatkan pria itu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan dia sesali. Akibatnya, dia dipukul di wajah. Bahkan setelah dipukul, dia tidak bereaksi, yang tentu saja membuat ayah Wang Wuyong kesal. Jadi, dia diberi pelajaran keras oleh ayah Wang Wuyong. Selama sepanjang waktu, pria itu tidak menunjukkan niat untuk melawan balik. Secara alami, ayah Wang Wuyong menganggapnya lemah dan menyedihkan. Dari semua hal setelah melampiaskan, dia mengancam ayah protagonis kita dan keluarganya, memperjelas bahwa dia akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa masuk ke negara itu lagi. Sedikit yang dia tahu, dia akan segera belajar mengapa beberapa pria sengaja memilih perdamaian daripada kekerasan. Melihat tidak ada reaksi, dia pergi, tidak lupa memberitahu sekretaris untuk membawanya ke rumah sakit dan memberinya uang untuk menutupi biaya medis. Sekretaris kemudian membawa ayah protagonis kita ke rumah sakit terbaik. Dia menyerahkan beberapa cek senilai 10 juta won, menyatakan itu untuk tagihan medis. Ketika ayah protagonis kita menunjukkan keraguan, sekretaris bersikeras itu sudah cukup sebelum memberitahunya untuk tidak repot-repot melapor ke polisi karena departemen tersebut menerima sponsor dan manfaat dari grup mereka. Ayah protagonis kita sudah cukup mendengar dan memilih untuk pergi dengan tenang. Namun, dia menyambar cek dari sekretaris sebelum pergi. Menyaksikan dia pergi, pria itu mengejeknya, menyebutnya pecundang yang menyedihkan. Ketika pria itu sampai di rumah, dia melihat protagonis kita dan istrinya menunggunya. Protagonis kita tercengang melihatnya dalam keadaan seperti itu. Namun, pria itu bersikeras dia tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, dia adalah seorang tentara dan dia pasti pernah melihat hari-hari yang lebih buruk. Sementara itu, istrinya benar-benar marah. Dari ekspresinya, kita tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Benar saja, suaminya mengunci diri di kantornya. Dalam waktu singkat, dia meretas server utama grup Daejeon. Ayah Wang Wuyong berani mengancam keluarganya. Dia akan menunjukkan padanya nasib yang lebih buruk daripada neraka. Hari berikutnya membawa kita ke gedung grup Daejeon. Ayah Wang Wuyong hanya menikmati kopi paginya. Tidak tahu neraka akan segera pecah. Tepat saat itu, sekretarisnya menerobos masuk tanpa mengetuk. Melihat ini, pria itu bertanya mengapa dia terlihat seperti seseorang yang sedang dikejar. Berkeringat, sekretaris mengatakan segalanya benar-benar buruk yang tidak pernah menjadi pertanda baik. Setelah menjelaskan bahwa server sedang down, ayah Wang Wuyong menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan tim IT yang mana. Sekretaris menjelaskan bahwa komputer mereka telah dimatikan. Tidak hanya itu, semua portal mereka ditutup dan mereka dibanjiri permintaan pengembalian dana. Pada saat yang sama, telepon CEO mulai berdering. Saat dia menjawab, dia langsung menyesalinya. Ban menelepon untuk memberitahunya bahwa akun mereka telah
dibekukan. Ya, pria itu sudah tamat. Anda benar-benar bisa melihat itu di matanya. Malam itu, pria itu duduk di kantornya, jelas mencoba memahami bagaimana semuanya menjadi kacau dalam semalam. Tepat saat itu, seseorang memasuki kantornya. Tanpa melihat, dia bertanya apakah ada tanda-tanda solusi. Ketika dia tidak mendapat tanggapan, dia berbalik dan membeku karena terkejut. Wanita yang berdiri di kantornya tidak lain adalah ibu protagonis kita. Ayah Wang Wuyong secara alami menuntut untuk mengetahui siapa dia dan bagaimana dia melewati keamanannya. Dia hanya menjawab bahwa dia membuat mereka semua tertidur. Selain itu, sistem pengawasan perusahaan tidak berfungsi. Mendengar ini, ayah Wang Wuyong menjadi marah. Sudah marah tentang peristiwa hari itu, dia berpikir wanita itu adalah target yang sempurna untuk melampiaskan. Tapi nak, dia salah. Wanita itu dengan mudah menjepitnya dan secara mengejutkan, dia bahkan tidak bisa menggerakkan otot. Sengaja menurunkan suaranya, dia bertanya apakah dia tahu siapa yang baru saja dia kacaukan. Saat meraih sesuatu, dia menjelaskan bahwa ini biasanya bagian di mana dia membunuh targetnya. Tapi untungnya, suaminya bersikeras salah untuk memberinya izin untuk membunuh. Jadi dia datang dengan alternatif yang sempurna. Karena dia berani mengancam cinta dan putranya, dia akan membuatnya tertidur dan hanya membangunkannya setelah 3 tahun. Jadi putranya tercinta bisa lulus dengan damai. Dengan orang tua seperti ini, protagonis kita secara resmi adalah anak paling aman di planet ini. Keesokan harinya, protagonis kita bersiap untuk pergi ke sekolah. Saat dia mengumumkan bahwa dia akan pergi, dia berbalik dan melihat orang tuanya bertindak ceria seperti biasa, sementara ibunya berharap dia mendapatkan hari yang menyenangkan. Bagaimanapun, protagonis kita hendak meminta maaf atas kesalahannya. Namun, miliknya, ibu meyakinkannya untuk tidak khawatir, mengungkapkan bahwa dia dan ayahnya sudah mengurus semuanya, jadi dia harus pergi ke sekolah tanpa kekhawatiran. Sekarang, protagonis kita benar-benar bingung. Adegan berikutnya membawa kita ke sekolah, di mana ruang kelas hidup seperti biasa. Saat mengobrol dengan temannya, Liara tiba-tiba berbalik dan memperhatikan protagonis kita menatapnya. Jadi, dia secara alami melambai padanya dengan senyum. Protagonis kita merespons dengan sopan, sambil memikirkan kata-kata Jin-suk tentang bagaimana Korea Selatan adalah jenis negara di mana keluarga dapat ikut campur dalam apa saja. Dia menyadari ini akan membuat misinya lebih sulit. Menariknya dari pikirannya, Jin-suk tiba-tiba bertanya apakah protagonis kita telah mendengar berita itu. Rupanya, itu ada hubungannya dengan ayah Wang Woo-hyun. Dia menjelaskan bahwa sesuatu terjadi pada pria itu, dan bahkan perusahaannya mulai merasakan efeknya. Protagonis kita benar-benar terkejut setelah mendengar ini. Tetap saja, Jin-suk melanjutkan, bahkan berspekulasi bahwa pria itu mungkin menderita stroke, jantung, serangan, atau mungkin sesuatu di antara keduanya. Kini, sang protagonis teringat kata-kata ibunya tentang cara menangani situasi tersebut, jadi ia mulai bertanya-tanya apakah orang tuanya benar-benar bertanggung jawab atas hal ini. Namun, ia tidak yakin, sehingga ia menepis pikiran itu. Tepat saat itu, seseorang membuyarkan lamunannya. Orang itu ternyata adalah Liara, yang dengan antusias bertanya apakah ia punya rencana untuk akhir pekan nanti. Melihat ini, Jin-suk bertanya apakah dia berencana mengajak sang protagonis ke suatu tempat. Ia mengangguk dan menjelaskan bahwa itu adalah pesta ulang tahunnya. Tentu saja, Jin-suk tidak menyukai ide tersebut meski ia menyembunyikannya dengan baik. Menilai dari ekspresinya, Liara tahu bahwa ia belum pernah pergi ke pesta ulang tahun sebelumnya. Jadi, ia dengan senang hati mengundangnya secara pribadi. Sang protagonis berjanji akan datang, sehingga ia memutuskan untuk mengirimkan lokasi pesta lewat pesan langsung nanti. Setelah Liara pergi, Jin-suk terus menatap sang protagonis. Jelas sekali, ia tidak menyukai perhatian yang didapatkan oleh sang protagonis. Tak lama kemudian, orang yang dinanti-nanti akhirnya masuk ke kelas. Wang Wuyong memindai ruangan dan langsung terkejut karena sang protagonis duduk dengan nyaman di kursi biasanya. Namun, ia diam-diam berjalan ke kursi lain, mengabaikan pertanyaan dan kekhawatiran Liara tentang ayahnya. Sang protagonis pun mengamatinya dengan saksama. Hari itu, setelah sekolah usai, sang protagonis terlihat menunggu di luar. Setelah menunggu cukup lama, ia memikirkan ayahnya dan menyimpulkan bahwa ayahnya mungkin tidak akan datang karena masih dalam masa pemulihan. Tepat saat itu, seseorang memotong pikirannya dengan memanggilnya. Kelompok itu ternyata teman-teman sekelasnya. Gadis di tengah dengan gugup bertanya apakah sang protagonis akan pulang sendirian. Sang protagonis menjawab dengan jujur. Mendengar itu, si gadis bertanya apakah ia ingin ikut dengan mereka. Seraya menambahkan bahwa mereka biasanya naik bus bersama. Sang protagonis tidak merasa keberatan, jadi ia setuju. Melihat itu, si gadis memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka. Yang memimpin kelompok itu adalah Shin Yun-ha, sementara pria di sebelahnya adalah Seo Dong-jun. Sahabatnya adalah Jeon Ye-ju, dan keduanya hampir bersamaan mengungkapkan bahwa senang bertemu dengan sang protagonis. Kan Jian membalas dengan cara yang sama, mencatat bahwa ia senang bisa berkenalan dengan mereka. Mengalihkan topik, Shin Yun-ha bertanya di mana sang protagonis tinggal. Ia memberitahu mereka bahwa ia tinggal di Banpo Blue Tower. Reaksi kelompok itu sudah diduga, meninggalkan sang protagonis dalam kebingungan. Shin Yun-ha menjelaskan bahwa sang protagonis pasti sangat kaya karena Banpo Blue Tower adalah kompleks apartemen termahal di kota tersebut. Layaknya anak kaya pada umumnya, sang protagonis menjawab dengan santai bahwa tempat itu milik orang tuanya. Meskipun demikian, Shin Yun-ha menjelaskan bahwa tempat bimbingan belajar mereka ada di dekat sana, yang berarti mereka semua bisa naik bus yang sama. Selain itu, ia menyebutkan bahwa ia tahu tempat tteokbokki yang enak
anak-anak di depan tempat bimbingan belajar. Ia jelas mengajak sang protagonis untuk berkumpul dengan mereka. Sang protagonis menanggapi dengan bingung karena ia tidak tahu apa itu tteokbokki. Melihat itu, Shin Yun-ha tetap mengajaknya, sementara dalam hati ia menantikannya. Adegan berikutnya beralih ke dalam restoran, di mana meja sang protagonis dipenuhi makanan. Jeon Ye-ju mencicipinya dan berkomentar bahwa restoran ini menyajikan tteokbokki terbaik di sekitar sini. Shin Yun-ha setuju sebelum mengalihkan perhatiannya kepada sang protagonis. Rupanya, ia belum mencicipi satu suap pun, membuat Shin Yun-ha bertanya-tanya apakah ini pertama kalinya ia mencoba makanan tersebut. Sang protagonis diam-diam menggelengkan kepala. Namun, saat ia mencicipinya, ia merasa makanan itu luar biasa pedas, seolah mulutnya terbakar. Melihat itu, Shin Yun-ha segera menuangkan minuman untuknya. Berbeda dengan teman-temannya, yang menikmati reaksinya dan tertawa seolah itu hal paling lucu di dunia. Setelah minum untuk menenangkan diri, sang protagonis berterima kasih padanya. Tiba-tiba, Jeon Ye-ju menyatakan keterkejutannya bahwa sang protagonis bisa beradaptasi di sekolah begitu cepat. Seo Dong-jun menimpali, mengatakan betapa mengejutkannya seseorang yang baru pindah sudah bergaul dengan Jin Seok dan Huang Wuyong. Meskipun mereka semua di kelas khusus, Shin Yun-ha menjelaskan bahwa mereka sangat berbeda dari orang-orang seperti Jin Seok dan teman-temannya. Mendengar itu, sang protagonis bertanya apa maksudnya dan apakah ia bisa memperjelas. Ia terdiam sejenak sebelum mengungkapkan bahwa mereka tidak sebanding dengan Jin Seok dan lingkungannya. Meskipun demikian, Jeon Ye-ju menunjukkan bahwa Shin Yun-ha tetaplah siswa peringkat teratas di seluruh sekolah. Namun, Shin Yun-ha tidak merasa ada yang istimewa karena, menurutnya, wajar jika ia menjadi juara saat bersaing dengan anak-anak kaya. Pada titik ini, sang protagonis menyadari bahwa Shin Yun-ha dan teman-temannya tidak termasuk dalam berkas yang ia terima. Dengan kata lain, mereka adalah siswa biasa yang bersekolah di sana. Bagaimanapun, mereka terus mengobrol sampai sekelompok pembuat onar tiba-tiba masuk ke restoran. Kelompok itu mengejek dengan tidak percaya, bertanya apa yang dilakukan siswa dari sekolah elit di tempat kumuh seperti ini. Sang protagonis memasang ekspresi bingung. Para pembuat onar itu langsung menatapnya, menuduh siswa seperti dirinya menyebabkan masalah dan mengambil semua ruang di restoran untuk diri mereka sendiri. Ironisnya, mereka mengatakan ini padahal merekalah satu-satunya pelanggan yang tersisa di restoran. Shin Yun-ha dan teman-temannya merasa terintimidasi dan terdiam, menyebabkan para pembuat onar semakin sombong. Saat mereka bertanya apakah mereka sedang diabaikan, sekarang mereka benar-benar mulai membuat sang protagonis kesal. Membaca situasi, Seo-jun menyarankan agar mereka semua pergi. Namun, ia segera dihentikan oleh salah satu perundung. Mencoba menghindari masalah, ia menjelaskan bahwa mereka baru saja selesai makan, itulah sebabnya mereka pergi. Tetap saja, pria itu menolak untuk membiarkan mereka pergi. Ia menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekolah kaya, jadi sudah sewajarnya mereka membayar makanan mereka. Sang protagonis akhirnya muak. Mencengkeram tangan si idiot, ia bertanya apakah mereka mungkin pengemis. Kelompok itu tertegun, tetapi si perundung dengan cepat melepaskan tangannya dari cengkeraman sang protagonis. Salah satu anggota geng tidak pernah membayangkan mereka akan bertemu seseorang dengan keberanian seperti itu. Sang protagonis tidak menanggapi. Saat pria itu menyebutkan bahwa mereka biasanya menakut-nakuti siswa agar mau membayar makanan mereka, sang protagonis akhirnya mengerti. Ia menyadari mereka adalah pencuri, bukan pengemis, yang entah bagaimana jauh lebih menyedihkan. Meskipun demikian, pria itu bersikeras agar mereka membayar makanan karena itulah satu-satunya cara ia membiarkan Shin Yun-ha dan temannya pergi ke bimbingan belajar dengan tenang. Saat ia mengatakan itu, kelompok tersebut menjadi gelisah. Karena komentar itu, sang protagonis memberitahu si perundung bahwa ia tidak bisa lagi pergi begitu saja dan menyarankan agar mereka semua mengobrol sebentar di luar. Memahami niatnya, Shin Yun-ha dengan cepat menawarkan untuk membayar agar masalah tidak membesar. Ia menjelaskan bahwa sang protagonis adalah siswa pindahan dan tidak tahu bagaimana aturan main di sini. Si perundung merasa ini menarik dan bertanya-tanya apakah sang protagonis sengaja bersikap tangguh hanya agar terlihat keren. Namun, sang protagonis menghentikan Shin Yun-ha dan meyakinkannya untuk tidak cemas. Sambil menyilangkan tangan, Kang Gyun memberitahu kelompok itu bahwa orang tuanya sangat kaya hingga mereka tinggal di lantai kerajaan Banpo Tower. Tentu saja, kelompok itu tertegun. Shin Yun-ha dan temannya sudah tahu ia kaya, tetapi lantai kerajaan adalah level kemewahan yang sama sekali berbeda. Seolah ingin membuktikan ucapannya, sang protagonis dengan santai mengeluarkan setumpuk uang tunai. Sekarang ia bertanya kepada para perundung apakah mereka tertarik untuk mengobrol dengannya di luar. Dengan kata lain, seseorang akan segera dihancurkan. Di luar restoran, sang protagonis dengan tenang mengamati sekeliling dan menyadari tidak ada kamera CCTV di dekatnya. Sementara itu, salah satu anggota kelompok perundung bertanya-tanya mengapa sang protagonis bertindak begitu percaya diri. Yang lain membalas dengan bertanya mengapa mereka harus peduli. Sambil mendiskusikan apa yang mereka yakini sebagai sasaran empuk, sang protagonis tenggelam dalam pikirannya. Seperti biasa, ia mempertimbangkan beberapa cara untuk mengakhiri pertarungan. Namun, ia dengan cepat mencatat dalam hati bahwa sebagian besar caranya terlalu ekstrim. Mereka hanyalah remaja tanpa otak, artinya ia harus menahan diri. Entah bagaimana, tepat saat itu, salah satu dari mereka mendekat seolah-olah ia adalah orang yang terpilih sambil bertanya apakah sang protagonis tahu dengan siapa ia berurusan. Ia menyerang ke depan dengan tinju terkepal, dengan bangga menyatakan bahwa mereka adalah siswa dari tim tinju SMA Seoul. Namun, sang protagonis hanya menghindar dari pukulan tersebut dengan memiringkan kepalanya sedikit. Seluruh kelompok tertegun. Sang
protagonis mengejeknya, bertanya apakah ia benar-benar bisa menyebut dirinya petinju karena pria itu jelas lebih lambat daripada wanita tua. Marah, pria itu meluncurkan pukulan lain. Namun kali ini sang protagonis merespons dengan uppercut yang kejam. Seketika, si bodoh itu pingsan. Pemimpin kelompok terkejut karena sang protagonis melumpuhkannya dengan satu pukulan. Sekarang seluruh kelompok gemetar, menyebabkan sang pemimpin menyuruh yang lain berhenti. Sang protagonis tampak bingung. Jadi sang pemimpin bertanya apakah ia mengenal Woyong. Saat sang protagonis mengakui bahwa ia mengenalnya, sang pemimpin menjadi sombong, mengatakan bahwa pria itu dulu bagian dari tim tinju mereka. Ia tidak tahu bahwa sang protagonis pernah menampar Woyong hingga pingsan. Namun, sang pemimpin dengan arogan bersikeras agar sang protagonis membayar biaya langganan bulanan sebesar 500 ribuan. Menurutnya, itu satu-satunya cara agar ia membiarkan masalah ini berlalu. Sang protagonis menyipitkan mata, menyadari pria ini jauh lebih kejam daripada anggota kelompok lainnya. Sang pemimpin bersikeras agar sang protagonis berpikir hati-hati jika tidak ingin dipukuli. Saat sang protagonis tetap diam, sang pemimpin menganggapnya sebagai sinyal untuk menyerang. Ia segera bergerak maju, berayun ke kiri dan kanan. Namun, sang protagonis menghindari pukulan lurusnya dengan mudah. Ia memperhatikan dengan tenang saat pria itu menyiapkan uppercut. Melihat sang protagonis berdiri diam, Shin Yun-ha dan temannya ketakutan. Namun, sedetik kemudian, mata para gadis itu membelalak kaget. Sang protagonis dengan mudah menghentikan pukulan si bodoh itu di tengah jalan dengan kakinya. Melihat ini, pria itu menjadi semakin marah. Ia menyatakan akan memberi pelajaran pada sang protagonis, tetapi pada saat itu polisi tiba-tiba datang. Kelompok perundung melihat ini dan langsung kabur, meninggalkan pria yang dipukul pingsan oleh sang protagonis. Melihat ini, sang protagonis perlahan mengeluarkan ponselnya. Kemudian dengan presisi kilat, ia melemparkannya ke depan, menghantam kepala pemimpin perundung secara telat. Akibatnya, pria itu jatuh ke tanah. Salah satu polisi segera berlari dan menahannya. Akhirnya, mereka semua sampai di kantor polisi. Di dalam ruang tunggu, pemimpin perundung benar-benar marah pada sang protagonis. Sementara itu, seorang petugas mengambil pernyataan dari Shin Yun-ha dan teman-temannya. Mereka melaporkan semua yang terjadi, termasuk bagaimana para perundung memeras uang dari mereka. Saat petugas bertanya apakah benar itu yang terjadi, ia menunjukkan bahwa pencurian adalah pelanggaran serius. Sang pemimpin dengan cepat mengubah narasi, mengklaim ia hanya ingin meminjam uang dari mereka, dan bertanya-tanya apakah itu dilarang di kalangan siswa. Petugas tampak lelah menghadapi para remaja tersebut, tetapi Shin Yun-ha dengan tegas bersikeras bahwa merekalah korban sebenarnya. Di sini, pemimpin perundung segera membalas, bertanya tentang temannya yang pingsan, dan apakah ia bukan korban juga. Kelompok itu berteriak menanggapi bahwa mereka hanya menyerangnya karena mereka semua mengeroyok sang protagonis terlebih dahulu. Namun, petugas akhirnya muak dengan pertengkaran mereka dan mengancam akan menulis ulang semua pernyataan mereka dari awal. Akibatnya, kedua belah pihak langsung terdiam. Sementara itu, sang protagonis diam-diam berpikir tentang betapa merepotkannya situasi ini. Beberapa saat kemudian, guru para perundung tiba di kantor polisi. Saat si perundung menatap gurunya, jelas sekali ia benar-benar dalam masalah besar. Melihat ini, sang guru meminta maaf atas nama para siswa dan bertanya apakah anak itu melakukan sesuatu yang serius. Petugas segera menjawab bahwa siswa tersebut tidak menyebabkan masalah besar. Mendengar ini, sang guru meminta maaf sekali lagi dan berjanji untuk mengawasi siswanya lebih ketat. Petugas, bagaimanapun, bersikeras itu bukan masalah karena pria itu ternyata adalah sosok yang cukup terkenal. Bagaimanapun, Chu Seong-su segera mendekati siswanya dan menjewer telinganya, memarahinya dengan marah karena terlibat perkelahian padahal pertandingan debutnya sudah dekat. Saat itu, ia melirik ke arah sang protagonis. Tidak melihat reaksi darinya, Chu Yeon-woo hanya pergi sambil tetap menyeret si perundung dengan telinganya. Setelah itu, petugas polisi memberitahu semua orang bahwa mereka hanya bisa pergi setelah orang tua mereka tiba untuk menjemput. Beberapa saat kemudian, ayah sang protagonis tiba di kantor polisi. Melihat ekspresi datar di wajah putranya, pria itu hanya menyarankan agar mereka pulang dengan senyuman. Namun, begitu mereka tiba di rumah, senyum itu menghilang dari wajahnya dan ia menjadi serius setelah mendengar semua yang terjadi. Sang protagonis meminta maaf sementara ibunya bersikeras bahwa ia hanya bertindak untuk membantu teman-temannya. Meskipun begitu, suaminya menunjukkan bahwa itu tetap tidak dapat diterima dan sang protagonis seharusnya menangani masalah sebelum polisi terlibat karena di Korea Selatan segalanya tercatat. Mendengar itu, sang protagonis meminta maaf sekali lagi. Melihat ekspresinya, ibunya meyakinkannya untuk tidak khawatir karena segalanya pada akhirnya berakhir baik. Saat sang protagonis berkomentar bahwa segalanya jauh lebih rumit di Korea Selatan, ayahnya segera bertanya apakah ia membuat alasan lagi. Sang protagonis langsung membantahnya dan, layaknya tentara khusus yang disiplin, bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Sekali lagi sang protagonis duduk di depan komputernya dan mulai meneliti sistem kepolisian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kekerasan di sekolah. Keesokan harinya, sang protagonis naik bus ke sekolah. Hal ini karena ia bersikeras bahwa ia akan naik bus mulai sekarang dan memberitahu ayahnya untuk tidak menjemputnya lagi. Tepat saat itu, sang protagonis melihat perundung yang sama dari sebelumnya berdiri bersama Huang Wuyong. Ia tidak bisa benar-benar tahu apa yang mereka bicarakan. Namun, saat pria itu menyadari sang protagonis menatap ke arah mereka, ia segera lari sementara sang protagonis mendekati Huang Wuyong sebagai gantinya. Sang protagonis dengan sopan bertanya apa yang mereka bicarakan. Jelas mereka sedang membicarakannya, tetapi Huang Wuyong dengan dingin menjawab bahwa itu bukan urusannya. Dengan itu, ia berjalan pergi. Pada saat yang sama, Shin Yun-ha dan teman-temannya mendekati sang protagonis. Tidak lama kemudian, Jin Suk tiba di sekolah. Pria itu dengan santai keluar dari mobilnya dan segera mulai menatap sang protagonis
protagonis seolah ia melakukan kesalahan. Jadi, saat mereka duduk di kelas, Jin-suk segera bertanya kepada sang protagonis kapan ia mulai bergaul dengan orang-orang itu. Kang Gyun tampak bingung, menunjukkan bahwa mereka semua teman sekelas. Sebagai tanggapan, Jin-suk bersikeras bahwa ia seharusnya hanya berteman dengan orang-orang di level yang sama dan sang protagonis tidak bisa bergaul dengan orang-orang seperti Shin Yun-ha dan teman-temannya. Sang protagonis hanya menatapnya, dalam hati bertanya-tanya apa sebenarnya yang ia bicarakan. Terlepas dari itu, Jin-suk memperingatkannya untuk tidak memancing kemarahannya dan begitu saja, percakapan berakhir. Beberapa saat kemudian, ponsel mereka berdua bergetar pada saat yang sama. Memeriksa obrolan grup, mereka melihat bahwa Liara telah mengirim lokasi untuk pesta ulang tahunnya mendatang. Gadis itu dan teman-temannya jelas menantikan kehadiran sang protagonis. Seperti biasa, sang protagonis membalas dengan sopan. Itu saja sudah cukup untuk membuat Jin-suk marah. Kemudian, di kafetaria sekolah, sang protagonis sibuk melahap makanannya seolah ia sudah lama tidak makan. Shin Yun-ha dan teman-temannya hendak bergabung dengannya ketika Jin-suk tiba-tiba mendekat dari belakang. Tanpa ragu, ia menyuruh kelompok itu pindah. Segera, para gadis itu menuju ke meja yang berbeda. Sekarang duduk sendirian dengan sang protagonis, Jin-suk bertanya apakah ia setidaknya tidak bisa memberi Shin Yun-ha dan kelompoknya petunjuk. Ia menjelaskan bahwa mereka akan terus datang jika ia tetap bersikap lembut dan ramah. Pria itu terus mengoceh, membandingkan Shin Yun-ha dan teman-temannya dengan hiena, sementara sang protagonis mendengarkan dalam diam tanpa menawarkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, Liara muncul dan bertanya apakah sang protagonis sempat melihat TikTok-nya. Ia mengingatkannya untuk memastikan ia menghadiri pesta ulang tahunnya. Seperti yang diharapkan, sang protagonis membalas dengan sopan. Sementara itu, teman-temannya menggoda bahwa ia pasti senang karena gadis itu jelas melakukan pendekatan untuk mengamankannya. Mendengar itu, Jin-suk akhirnya muak. Ia pergi, tidak lupa menginstruksikan sang protagonis untuk menghabiskan semua makanannya. Sang protagonis hanya menatapnya. Ia diam-diam menyebut Jin-suk bajingan karena mencoba menyia-nyiakan makanan yang enak. Lalu ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan sebelum bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sangat penting. Akankah ia benar-benar bisa menghabiskan kedua nampan makanan itu? Bagaimanapun, kita beralih ke akhir hari sekolah. Sang protagonis hendak bergabung dengan Shin Yun-ha dan teman-temannya untuk naik bus pulang ketika Jin-suk tiba-tiba memotongnya, bersikeras agar ia ikut dengannya sebagai gantinya. Sang protagonis berterima kasih atas tawarannya, tetapi bersikeras naik bus. Bajingan itu mengejek sebelum memberitahu bahwa ia tidak sedang meminta. Jelas sang protagonis tidak menyukai ini, namun demi menghindari masalah di sekitar teman-temannya, ia dengan enggan setuju. Kemudian, di dalam mobil, Jin-suk memulai percakapan dengan mengingatkan sang protagonis bahwa ia sudah menyuruhnya untuk berhenti bergaul dengan Shin Yun-ha dan teman-temannya. Pada titik ini, sang protagonis benar-benar mulai merasa Jin-suk sangat menjengkelkan. Tanpa menunggu jawaban, Jin-suk memberitahu bahwa ia tidak diizinkan menghadiri pesta ulang tahun Liara. Ia menjelaskan bahwa itu membuatnya kesal, meskipun sang protagonis tetap tidak bisa mengerti apa sebenarnya masalahnya. Jadi, ketika sang protagonis memintanya untuk menjelaskan dengan benar, Jin-suk akhirnya mengatakannya secara langsung. Itu mengganggunya melihat Liara bersikap begitu ramah terhadap pria lain. Sekarang sang protagonis benar-benar yakin bahwa pria ini gila. Namun, saat Jin-suk menyebutkan bahwa keluarga mereka dekat dan sudah membicarakan hal-hal di antara mereka, sang protagonis menjadi semakin bingung, hampir bertanya-tanya apakah pria itu berbicara dalam semacam kode transkripsi. Melihat ia masih belum mengerti, Jin-suk akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Suatu hari nanti, Liara seharusnya menjadi istrinya, jadi melihatnya bersikap ramah dengan pria lain membuatnya iritasi. Sang protagonis tidak mengatakan apa-apa, membuat Jin-suk mempertanyakan keheningannya dan bertanya apakah situasi itu membuatnya kesal. Sebaliknya, sang protagonis dengan tenang menunjukkan bahwa Jin-suk hanya bertindak seperti ini karena ia merasa tidak aman dan cemburu. Tanpa menunggu jawaban, sang protagonis memberitahu sopirnya untuk menepikan mobil. Sekarang, Jin-suk menjadi marah, bertanya apakah sang protagonis benar-benar berani tidak menghormatinya. Sebagai tanggapan, sang protagonis menatapnya dengan dingin, tatapan yang cukup tajam untuk membuatnya terkejut. Ia melangkah keluar dari mobil, tidak lupa menyebutkan bahwa bukan begini cara teman memperlakukan satu sama lain. Kemudian ia membanting pintu dengan keras. Merasa terhina, Jin-suk segera memerintahkan sopirnya untuk menghajar sang protagonis. Sang sopir, yang juga bertugas sebagai pengawalnya, tampak bingung sejenak. Jadi, Jin-suk mengulangi perintah tersebut, bersikeras agar pria itu memberi pelajaran pada sang protagonis. Pengawal itu tetap dingin dan tidak bergeming. Melihat ini, Jin-suk menuntut untuk tahu apakah pria itu ingin dipecat. Sebagai tanggapan atas ancamannya, sang sopir mengingatkan Jin-suk bahwa kontraknya dengan ayah Jin-suk bukan putranya. Pada dasarnya, ia bukan preman sewaan biasa. Jin-suk menjadi marah. Mengambil ponselnya, ia memutuskan untuk menelepon ayahnya karena dalam pikirannya seorang karyawan harus melakukan apa yang diperintahkan. Setelah menelepon ayahnya dan menjelaskan situasinya, ia memberikan ponselnya kepada sang pengawal. Begitu ia menerima perintah dari ayah Jin-suk, sikap sang pengawal berubah. Ia melangkah keluar dari kendaraan dan mendekati sang protagonis di tengah jalan. Ia menyuruhnya kembali dan meminta maaf kepada Jin-suk karena ia tidak ingin dikenal karena menghajar seorang anak. Sang protagonis tetap berdiri teguh, bertanya mengapa ia harus meminta maaf padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Mata sang pengawal menyipit saat ia menjelaskan bahwa di dunia ini, benar dan salah tidak masalah, hanya kekuatan yang berarti. Jika itu benar, sang protagonis menunjukkan bahwa ia punya lebih sedikit alasan untuk meminta maaf, menyebabkan sang pengawal terdiam. Sekarang ia melihat ke kamera CCTV terdekat, mencatat bahwa terlalu banyak saksi yang memperhatikan jalan. Ia menyarankan mereka mencari tempat yang lebih pribadi di mana mereka agar
agar bisa bicara dengan baik tanpa gangguan. Setelah mengucapkan itu, sang protagonis berbalik dan pergi. Pengawal itu tertegun sejenak. Setelah menganalisis situasinya, ia memutuskan untuk kembali ke mobil, yang membuat sang protagonis terkejut. Di dalam mobil, Jim Seok langsung menuntut penjelasan mengapa pria itu melakukan itu karena ia belum memberi sang protagonis pelajaran. Sebagai tanggapan, sang pengawal menunjukkan bahwa kamera CCTV membuat tugas tersebut mustahil dilakukan. Mendengar hal ini, Jim Seok menjadi murka. Ia membentak pengawal itu, bersikeras bahwa jika memang demikian, ia seharusnya menyeret sang protagonis ke tempat lain dan menghajarnya di sana. Pengawal itu mengingatkannya bahwa prioritas utamanya adalah perlindungan, jadi secara alami ia tidak bisa melakukan itu. Hal ini justru membuat Jin Seok semakin marah karena ia menganggap pria itu hanya mencari alasan. Tanpa pilihan lain, sang pengawal mengingatkan Jin Seok bahwa dengan pemilihan umum yang akan datang, perintah ayahnya sangat jelas. Hindari skandal publik apapun yang dapat merusak citra mereka. Mungkin jika sang tuan muda benar-benar ingin ia memberi sang protagonis pelajaran, ia harus mengatur waktu dan tempat yang tepat untuk itu. Jin Seok terdiam setelah mendengar hal ini. Ia menoleh ke arah sang protagonis hanya untuk melihat tidak ada reaksi sama sekali darinya. Anak itu hanya berbalik dan pergi, membuat Jin Seok mengertakkan gigi begitu keras karena marah hingga rahangnya hampir gemetar. Bagaimanapun, sang protagonis segera tiba di rumah tanpa menyadari bahwa seseorang telah menunggunya. Orang itu menyatakan keterkejutannya karena sang protagonis ternyata tinggal di Banpo Tower. Ia adalah pemimpin para penindas, kelompok yang sama yang dipermalukan oleh anak itu selama pertemuan terakhir mereka. Sambil mengangkat ponselnya, sang preman menunjukkan gambar langsung Seo Dong Jun yang gemetar ketakutan. Ia mengejek anak itu, memperjelas bahwa urusan mereka sejak dari kantor polisi masih jauh dari selesai dan bahwa mereka belum selesai bicara. Mengikuti arahan para preman, anak itu tiba di lokasi konstruksi industri yang terpencil. Di dalam, sisa geng lainnya bersantai layaknya burung nazar yang menunggu mangsanya muncul. Anak itu berjalan langsung ke tengah perangkap tanpa sedikit pun keraguan. Ia melirik temannya yang tertangkap sebelum menatap kembali ke arah pemimpin geng. Si preman menyeringai mengejek, menjelaskan bahwa Seo Dong Jun hanyalah umpan untuk memancingnya ke sini. Karena sang protagonis telah muncul, mereka memutuskan untuk membiarkan Seo Dong Jun pergi. Tepat saat itu, sang pemimpin memperingatkan Seo Dong Jun untuk tidak menghubungi polisi atau gadis-gadis yang sering bergaul dengannya pasti akan mengalami kesulitan. Mendengar ini, Seo Dong Jun dengan cepat tergagap meminta maaf. Namun, sang protagonis hanya meletakkan tangan di bahunya dan menyuruhnya untuk tetap di sini karena mereka akan pergi bersama. Seo Dong Jun terlihat bingung, tetapi di detik berikutnya, sang protagonis berlari lurus ke arah kelompok penindas itu. Gerakan mendadak tersebut membuat semua orang lengah. Meskipun begitu, sang pemimpin dengan cepat mengangkat lengannya untuk menangkis serangan yang datang. Sayangnya baginya, itu hanyalah sebuah tipuan. Pukulan aslinya sudah menghantam perutnya. Dampaknya membuat si penindas terlempar ke belakang sebelum ia jatuh dengan keras ke tumpukan peti. Begitu saja, pria itu pingsan tak sadarkan diri. Sementara itu, sisa geng lainnya hanya bisa menatap dengan terkejut, namun sang protagonis tidak memberi mereka waktu untuk pulih. Ia segera mulai menjatuhkan mereka satu demi satu. Melihat ini, salah satu preman mulai panik. Tetap saja, pria itu menyerang sang protagonis sambil meneriakkan hinaan kepadanya. Kang Geon dengan tenang merespons dengan pukulan tepat ke dagu. Preman itu seketika tersungkur ke tanah. Seo Dong Jun menyaksikan segalanya terungkap di depan matanya, membuatnya benar-benar terpaku. Sementara itu, pemimpin para penindas perlahan sadar kembali. Pria itu menatap sekeliling dengan tidak percaya setelah menyadari setiap anak buahnya telah dikalahkan oleh sang protagonis seorang diri. Kemudian ia menyadari anak itu menatapnya dengan dingin. Tatapan tunggal itu cukup untuk membuatnya berkeringat dingin. Pada titik ini, tidak ada yang perlu memberitahu pria itu bahwa ia sudah tamat. Sekarang pria itu mulai menunjukkan rasa takut. Sang protagonis hanya beralih ke papan yang tergeletak di tanah. Mengambilnya, ia mematahkannya menjadi dua bagian. Kemudian ia mencabut serpihan dari kayu itu. Si penindas tidak tahu apa yang ia rencanakan. Sebaliknya, ia dengan sombong bertanya apakah sang protagonis benar-benar berpikir ini sudah berakhir. Namun di detik berikutnya, sang protagonis mencengkeramnya dan memojokkannya ke tanah. Tidak peduli seberapa keras pria itu meronta, ia tidak bisa melepaskan diri. Kang Geon ingat bahwa si penindas pernah menyebutkan bahwa ia adalah seorang petinju. Pria itu hanya bisa melihat saat sang protagonis mendekatkan serpihan itu ke jari kelingkingnya. Di tengah jalan, ia tiba-tiba berhenti dan menyarankan agar Seo Dong Jun menunggu di luar untuknya. Setelah membaca situasi, pria itu segera pergi. Setelah suasana aman, sang protagonis memperingatkan si penindas bahwa jika ia berani mendekati temannya lagi, ia akan menunjukkan dengan tepat apa yang akan ia lakukan padanya. Dan begitu saja, si penindas mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Si penindas menggeliat kesakitan, air mata mengalir di wajahnya. Sementara itu, sang protagonis dengan santai mencatat bahwa serpihan itu hanya sedalam 3 cm, namun pria itu sudah menangis. Jadi jika si bodoh berani mendekat atau menunjukkan wajahnya lagi, itu bukan hanya 3 cm lain kali. Itu akan menjadi semua kuku tangan dan kuku kakinya. Setelah itu, si penindas dengan cepat mengangguk, akhirnya mendapatkan kesadaran akan kenyataan. Hanya setelah sang protagonis pergi, yang lain, yang ternyata berpura-pura pingsan, menyatakan lega bahwa ia sudah pergi. Beralih keluar, sang protagonis berpikir ia mungkin bertindak sedikit terlalu jauh karena mereka semua masih anak-anak. Komentar itu tiba-tiba membuatnya teringat sesuatu dari masa lalu. Saat itu, ia pernah diikat saat masih kecil. Ia bukan satu-satunya. Ada anak-anak lain di sana juga. Sebelum kita bisa belajar lebih banyak, sang protagonis menggelengkan kepalanya, mencoba memaksa ingatan itu pergi. Bagaimanapun, ia bergabung kembali dengan Seo Dong Jun dan memberitahunya bahwa ia tidak perlu khawatir lagi. Namun, pria itu terlalu terguncang untuk sekadar berbicara. Sang protagonis meyakinkan
meyakinkannya untuk tidak cemas, mengatakan bahwa si penindas pasti sudah mengerti sekarang. Kang Geon kemudian bersikeras bahwa apa yang terjadi hari ini harus tetap menjadi rahasia di antara mereka. Seo Dong-jun setuju. Mendengar ini, sang protagonis menyarankan agar mereka membeli tteokbokki. Di sekolah, Shin Yun-ha dan teman-temannya menyapanya. Sang protagonis membalas dengan sopan, seperti biasa. Ia juga melambai ke arah Seo Dong-jun, dan keduanya saling bertukar sapa. Melihat ini, sang protagonis menyadari segalanya akhirnya menjadi lebih baik di antara mereka. Sekarang, sang protagonis mengalihkan perhatiannya ke Wo-young. Hari sebelumnya, Seo Dong-jun telah menjelaskan segalanya, dan ternyata Wo-young terlibat dalam membantu si penindas menangkap Seo Dong-jun yang malang. Sang protagonis menyatukan semuanya, dan teringat saat ia melihat Wo-young bersama kelompok penindas itu. Jadi, ia mengonfirmasi segalanya dengan Seo Dong-jun. Namun, sekarang ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, yang berarti meluruskan Hwang Wo-young. Sambil memikirkan hal ini, Jin Seok tiba-tiba mendekat dan memerintahkan Wo-young untuk mengosongkan game. Saat ia menatap sang protagonis, bibir sang protagonis melengkung membentuk seringai. Ia sudah bisa menebaknya Jin Seok hanya dari tatapan itu, dan ia berpikir dalam hati bahwa si idiot itu akan membuat rencananya jauh lebih mudah. Namun, yang mengejutkan Jin Seok, Hwang Wo-young menolak. Ia menjelaskan bahwa ayahnya saat ini sedang di rumah sakit dan ia tidak mampu melakukan tindakan gegabah saat ini. Jin Seok langsung menjadi kesal setelah mendengar hal ini. Melihat reaksinya, sang protagonis bertanya apakah segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Jin Seok terdiam sejenak sebelum menyuruhnya untuk menunggu saja, menambahkan bahwa ia pasti akan menemukan tempat untuk memberinya pelajaran. Sang protagonis hanya mengangkat bahu atas komentar itu seolah itu tidak berarti apa-apa, membuat Jin Seok sangat marah. Bagaimanapun, sang protagonis mendekati Hwang Wo-young. Langsung ke intinya, ia menuntut untuk mengetahui mengapa ia melakukan apa yang ia lakukan terhadap Seo Dong-jun. Saat ia melihat Wo-young mencoba bermain bodoh, sang protagonis segera memperingatkannya untuk tidak pernah menggunakan teman-temannya lagi. Sebagai kompensasi, ia memerintahkan Wo-young untuk mengosongkan Gi malam ini. Mengenai alasannya, sang protagonis menoleh ke arah Jin Seok dan bersikeras bahwa inilah saatnya mereka mengubah hierarki kelas. Sekarang, Jin Seok benar-benar tamat. Akhirnya, kita dibawa ke perusahaan ayah Hwang Wo-young. Pengawal pribadi Jin Seok keluar dari mobil. Pria itu tidak percaya ia benar-benar akan melawan seorang siswa. Merenungkan pertarungan sang protagonis, di mana ia benar-benar mempermalukan Wo-young, sang pengawal sudah bisa memastikan bahwa sang protagonis sengaja menahan diri. Meskipun begitu, ia sangat yakin tidak mungkin ia bisa kalah dari seorang anak SMA biasa. Di saat yang sama, pengawal Jin Seok terkejut ketika ia menyadari seseorang mendekatinya. Pria berkacamata itu ternyata adalah rekan seniornya dari perusahaan sebelumnya. Senior itu berkomentar bahwa sudah lama sekali dan menyebutkan mendengar bahwa ia keluar dari perusahaan. Sebagai tanggapan, pengawal Jin Seok meminta maaf, tetapi pria itu bersikeras tidak perlu melakukan itu. Ia mengatakan itu mungkin karena gaji yang buruk. Jadi, ia mengerti mengapa seseorang seperti dia akan pergi, terutama karena pengawal itu membutuhkan uang untuk tagihan medis ibunya. Setelah mengenang masa lalu dan mendiskusikan mengapa ia meninggalkan perusahaan, senior itu akhirnya mengungkapkan alasan utama. Ia kembali ke Korea. Rupanya, ia sedang dalam misi, dan untuk permulaan, itu ada hubungannya dengan ayah Hwang Wo-young. Pengawal Jin Seok menjelaskan bahwa ia sudah membaca laporan yang menyatakan pria itu menderita pendarahan otak. Namun, seniornya menunjukkan bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang terlihat. Ia menjelaskan bahwa misi itu datang langsung dari atasan, dan mereka curiga ayah Hwang Wo-young telah ditandai oleh sosok misterius yang dikenal sebagai Shadow. Mendengar ini, pengawal Jin Seok bertanya apakah masalahnya benar-benar seserius itu. Pria itu menjelaskan bahwa bukan hanya itu. Bahkan peretasan dan serangan siber baru-baru ini tampak mencurigakan. Ia curiga orang-orang yang bertanggung jawab mungkin berasal dari utara dan peretas yang terlibat adalah seseorang yang dikenal dengan kode nama Zero. Pengawal Jin Seok tidak bisa menyembunyikan keraguannya. Pria itu mengerti mengapa. Bagaimanapun, Shadow tiba-tiba menghilang 10 tahun yang lalu dan target kali ini bukanlah presiden atau perdana menteri. Selain itu, Zero, peretas legendaris yang dikejar oleh organisasi berbahaya dan kuat di seluruh dunia, entah bagaimana memilih untuk menargetkan seorang pengusaha yang perusahaannya hanya menempati peringkat ke-30 di dunia. Jadi, gagasan bahwa kedua sosok misterius itu akan menargetkan satu pria tidak masuk akal. Bagaimanapun, pria itu pergi sebelum kita bahkan mengetahui namanya. Tetap saja, ia mencatat bahwa senang bisa bertemu dengannya lagi sebelum memutuskan untuk fokus pada misinya. Mendengar ini, pengawal Jin Seok mendoakan yang terbaik untuknya. Ia juga mendoakan seniornya agar pensiun dengan aman dan sehat. Mengenai kasus yang melibatkan Shadow dan Zero, ia percaya tidak mungkin dua sosok yang begitu kuat dan misterius berada di Korea. Ironisnya, sosok-sosok itulah yang sebenarnya adalah orang tua sang protagonis. Kita kemudian bergeser ke dalam perusahaan ayah Hwang Wo-young di mana baik sang protagonis maupun pengawal bersiap untuk bertarung. Sang pengawal jelas tidak menyukai ide memukuli anak kecil hanya demi uang dan menganggap seluruh situasi itu membuatnya menyedihkan. Akibatnya, ia mulai berpikir bahwa mungkin ia harus berhenti dari pekerjaan ini sepenuhnya. Tepat saat itu, Jin Seok menyadari Wo-young pergi. Ia bertanya-tanya mengapa pria itu tidak mau tetap tinggal. Wo-young menjawab bahwa ia sudah membuat semua persiapan dan melakukan semua yang Jin Seok minta darinya. Jin Seok kemudian bertanya dengan
lantang apakah pria itu masih merajuk karena sang protagonis mempermalukannya. Woyong hanya mengatakan iya, tidak tertarik dan mulai berjalan pergi. Sebelum Jin Seok bisa mengucapkan sepatah kata pun, sang protagonis segera menghentikannya. Ia memberitahu Jin Seok bahwa jika ia mengalahkan pengawalnya, maka Jin Seok sendiri akan secara resmi menjadi pesuruhnya. Tentu saja, Jin Seok marah setelah mendengar itu. Sang protagonis menjelaskan bahwa jika mereka tidak menyelesaikan masalah sekarang, Jin Seok hanya akan terus mengirim orang lain untuk mengejarnya. Pada akhirnya, itu tidak terlalu masalah baginya. Satu-satunya masalah adalah bahwa siklus pertarungan tanpa akhir ini tidak akan pernah berhenti. Jadi, untuk akhirnya mengakhiri segalanya, Jin Seok harus membuat keputusan. Jika tidak, pertarungan batal. Mendengar ini, Jin Seok mengejeknya, mengklaim tidak mungkin sang protagonis bisa mengalahkan pengawalnya. Ia dengan percaya diri mengungkapkan bahwa pria itu adalah mantan agen rahasia dari Badan Intelijen Nasional. Akibatnya, sang protagonis dengan cermat mengamati pengawal itu sebelum berkomentar bahwa segalanya akhirnya mulai menarik sebelum pertarungan dimulai. Pengawal Jin Seok bersikeras bahwa sang protagonis masih bisa meminta maaf dan segalanya akan berakhir. Kang Geon hanya menyuruhnya untuk berhenti bersikap seperti orang suci. Ia menunjukkan bahwa pria itu adalah mantan agen, namun ia tidak ragu untuk melawan seorang anak kecil hanya karena ia dibayar. Sebagai tanggapan, pria itu mencatat bahwa dari sudut pandang sang protagonis memang terlihat seperti itu, tapi bukan berarti ia punya pilihan, yang adalah mengapa ia terus bersikeras agar sang protagonis meminta maaf. Mendengar ini, sang protagonis mengungkapkan bahwa ia tidak menyukai gagasan itu, bertanya apa yang pria itu rencanakan. Sebagai tanggapan, pria itu mengatakan sang protagonis tidak memberinya pilihan. Namun, sebelum ia bahkan bisa menyelesaikan pernyataannya, sebuah tendangan sudah melayang lurus ke arah wajahnya. Pria itu berhasil menghindar tepat waktu, jika tidak, kepalanya mungkin baru saja terlepas dari tubuhnya. Namun, sang protagonis belum selesai. Menggunakan momentum yang sama dari tendangan sebelumnya, ia memberikan serangan lain lurus ke perut pria itu. Setelah pertukaran singkat ini, sang protagonis menyatakan keterkejutannya. Rupanya, pria itu memblokir serangannya. Sementara itu, sang pengawal menyadari bahwa sang protagonis jauh lebih cepat dan lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Sementara itu, Jin Seok terus menatap, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Meskipun begitu, sang pengawal mencatat bahwa sang protagonis tidak buruk. Tetap saja, ia menambahkan bahwa menggunakan teknik setengah matang yang dipelajari secara daring melawan lawan yang terampil hanya akan membuatnya terluka. Sang protagonis menyadari sang pengawal benar-benar berbeda. Awalnya, ia mempertimbangkan untuk membiarkan pria itu menang, tetapi ia segera berubah pikiran karena Jin Seok. Ketika sang pengawal mulai mendekat, sang protagonis memutuskan untuk menanggapi segalanya dengan serius dan melihat apa yang bisa dilakukan oleh mantan agen Badan Intelijen Nasional tersebut. Saat pria itu melangkah ke dalam jangkauan tempurnya, sang protagonis segera bergerak. Namun, pria itu menghindari serangannya dan menyadari bahwa sang protagonis tidak mengepalkan tangan, yang berarti ia mengincar matanya. Sang protagonis seketika menyusul dengan pukulan lain. Pria itu menghindar lagi dan mencengkeram bajunya. Pengawal Jin Seok tampaknya mengincar bantingan tubuh. Namun, sang protagonis segera mencegahnya dengan menggunakan kuncian kaki. Sang pengawal jelas tidak mengharapkan ini. Sementara itu, sang protagonis memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Saat ia membebaskan diri dan menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan, sang protagonis akhirnya mendaratkan pukulan dari samping. Sang pengawal segera menciptakan jarak. Sambil memegang tempat ia dipukul, ia segera menyadari bahwa sang protagonis tidak menggunakan seni bela diri sama sekali. Sementara itu, sang protagonis juga menyadari bahwa menahan diri jelas tidak akan berhasil melawan sang pengawal. Melihat perkembangan ini, Jin Seok yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba berteriak pada pengawalnya, menyuruhnya untuk serius dan menghancurkan sang protagonis. Namun, sang protagonis hanya menoleh ke arahnya, membuatnya berharap ia tidak mengatakan apapun. Pertarungan berlanjut, dan kali ini sang pengawal mengambil inisiatif. Tidak percaya, sang protagonis dengan mudah menghentikannya dan melanjutkan dengan serangan lutut. Namun, pria itu menghindarinya dan mencengkeram kerahnya. Sekali lagi, ia melakukan cengkeraman yang bertujuan untuk membanting sang protagonis ke lantai. Tapi di tengah gerakan itu, sang protagonis membalasnya. Tindakannya begitu cepat sehingga saya bahkan tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Bagaimanapun, ia menempatkan sang pengawal ke dalam kuncian lengan saat mereka jatuh ke tanah. Namun, yang mengejutkan sang protagonis, pengawal itu tampak seolah tidak merasakan apa-apa. Akibatnya, sang protagonis melepaskan kuncian dan menciptakan jarak. Bagaimanapun, sang protagonis menyatakan keterkejutannya. Ia menunjukkan bahwa sepanjang pertarungan, pria itu tidak menggunakan tinjunya. Jadi, ia secara alami memberitahu sang pengawal bahwa ia tidak cukup terampil untuk bersikap lunak padanya. Sang pengawal tidak menyangka sang protagonis akan menyadari hal itu. Jadi, ia meminta maaf karena meremehkannya, di mana sang protagonis bersikeras agar ia menjadi serius. Mengejutkan semua orang, pria itu menyatakan kekalahannya. Sang protagonis menunjukkan ekspresi bingung. Sementara Jin Seok benar-benar terpaku oleh pernyataan tersebut. Dengan ini, pria itu memberitahu sang protagonis bahwa ia tidak perlu meminta maaf. Jin Seok menjadi marah setelah mendengar ini dan bersikeras agar pria itu bertarung dengan serius kali ini. Ia bahkan mengancam akan memecatnya. Namun, pria itu mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu bertindak sejauh itu karena ia sudah berencana untuk mengundurkan diri sebagai pengawalnya. Sebelum pergi, ia memberitahu sang protagonis bahwa ia ingin melakukan sparring yang layak suatu hari nanti, mungkin di luar ring dan tanpa gangguan. Tentu saja, sang
Sang protagonis setuju. Dengan pengawal yang pergi, ia perlahan mengalihkan perhatiannya ke arah Jin Seok. Sekarang pria itu berkeringat deras. Seperti biasa, sang protagonis menyarankan mereka untuk mengobrol sedikit berdua. Sial, bro benar-benar tamat. Sang protagonis perlahan mulai mendekati Jin Seok, bertanya-tanya dengan lantang bagaimana ia harus menanganinya. Seketika membuat pria itu berkeringat dingin. Jin Seok dengan lantang memperingatkan sang protagonis untuk tidak mendekat lagi, segera menggunakan ayahnya sebagai tameng. Mendengar ini, sang protagonis tersenyum. Ia sudah tahu bahwa ayah Jin Seok saat ini sedang mencalonkan diri sebagai presiden dan praktis sudah memenangkan pemilihan. Kesadaran itu membuat Jin Seok mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun, sang protagonis segera membungkamnya sebelum ia bahkan bisa berbicara. Dalam benaknya, sang protagonis menyadari bahwa Jin Seok tidak lebih dari anak manja, mengingat bagaimana ia terus-menerus bicara tentang ayahnya. Awalnya, sang protagonis mempertimbangkan untuk melepaskannya hanya karena pria itu pernah mentraktirnya makan mewah. Sayangnya, si idiot salah mengartikan kebaikan itu sebagai kelemahan. Sekarang ia bahkan mencoba memerintah sang protagonis. Akibatnya, si bodoh itu telah melewati batas imajiner. Sekali lagi, sang protagonis membungkamnya dengan mendorong tangannya langsung ke wajahnya. Dengan santai memperhatikan pria itu gemetar seperti daun. Sang protagonis dengan mengejek bertanya apakah ia benar-benar takut seperti ini. Tetap saja, Jin Seok menolak untuk mundur. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa sang protagonislah yang takut dan tahu ia tidak bisa benar-benar menyentuhnya. Mendengar ini, Kang Gyeon memiringkan kepalanya sedikit, seolah menyarankan agar mereka menguji klaim itu. Dan begitu saja, sang protagonis perlahan mulai memberikan tekanan. Sekarang ia benar-benar mencengkeram wajah si bodoh itu. Jin Seok segera mulai berjuang untuk melepaskan diri karena ia merasa sulit untuk bernapas. Akhirnya, sang protagonis melepaskannya. Ia dengan tenang menunjukkan bahwa ini hanyalah peringatan. Berpikir Jin Seok akhirnya akan memahami maksudnya. Namun, sang protagonis hanya bisa menggelengkan kepalanya saat Jin Seok benar-benar gagal memahami situasinya dan mulai membawa-bawa ayahnya sekali lagi. Dan seperti sebelumnya, setiap kali Jin Seok mengancamnya, sang protagonis memberikan tekanan yang lebih besar. Akhirnya, Jin Seok menyerah. Sekarang sang protagonis menyuruhnya untuk mendengarkan dengan saksama. Ia menjelaskan bahwa ada banyak cara ia bisa menyakitinya tanpa meninggalkan satu goresan pun di tubuhnya. Selain itu, sang protagonis memberitahu bahwa ia dapat dengan mudah membuat seluruh kehidupan SMA-nya menjadi neraka. Tentu saja, ia sudah tahu bahwa dengan kepribadian Jin Seok, tidak mungkin pria itu akan tetap diam. Ia mungkin akan mencoba menggunakan kekuatan dan pengaruh ayahnya seperti anak manja yang ia miliki. Menatap langsung ke matanya, Kang Gyeon bertanya apakah ia benar-benar berpikir ia terlihat sedikit saja takut pada ayahnya atau pengaruhnya. Bagaimanapun, orang tua sang protagonis bisa dengan mudah membunuh presiden jika mereka benar-benar menginginkannya. Tetap saja, sang protagonis menjelaskan bahwa ia hanya datang ke Korea untuk bersekolah, mencari teman, mendapatkan pekerjaan, dan menjalani kehidupan normal. Hampir seolah membaca pikiran Jin Seok tentang membalas dendam, sang protagonis memperingatkannya bahwa jika ia pernah mengetahui Jin Seok berani mengganggu hidupnya, maka segalanya tidak akan berakhir baik baginya. Ia bahkan tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Dan begitu saja, sang protagonis berhasil membuat trauma Jin Seok. Tepat saat itu, Wang Woyong tiba-tiba melompat dan bersikeras agar sang protagonis berhenti. Ia segera bergerak untuk membantu Jin Seok berdiri. Melihat pemandangan menyedihkan ini, sang protagonis dengan mengejek bertanya-tanya mengapa mereka bertindak seperti korban padahal mereka biasanya melakukan hal yang sama kepada orang lain. Mendengar ini, Wang Woyong berjanji bahwa mereka akan berhenti dan bahkan bersumpah untuk mengawasi Jin Seok. Menyaksikan keduanya. Saat mereka pergi, sang protagonis bertanya-tanya apakah tindakannya tadi sudah cukup karena sejujurnya itu terasa kurang memuaskan. Adegan berikutnya membawa kita ke SMA Seoul. Protagonis kita baru saja tiba ketika ia segera menyadari sesuatu yang aneh. Jin Seok tidak masuk sekolah, yang mana sangat tidak biasa. Protagonis kita bahkan mulai bertanya-tanya apakah itu karena ia gagal menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas di hari sebelumnya. Tepat saat itu, Lee Ara memotong pikirannya. Ia mengingatkan protagonis bahwa pesta ulang tahunnya akan diadakan besok dan memintanya untuk tidak lupa datang. Protagonis kita mengangguk, menunjukkan bahwa ia pasti tidak akan melewatkannya. Sementara itu, adegan beralih ke Jin Seok yang dengan cemas melaporkan semua yang terjadi. Ia dengan putus asa bersikeras bahwa ia telah dihajar dan memohon pada ayahnya agar mempercayainya. Setelah menahan renyekan terus-menerus, pria itu akhirnya berhenti melakukan kegiatannya. Ayahnya, perwakilan dari Partai Liberty dan orang yang kemungkinan besar akan menjadi presiden Korea Selatan berikutnya, hanya menatapnya dengan mata tajam yang terasa mampu menembus baja. Di bab berikutnya, Jin Seok mulai mengamuk lagi. Ayahnya hanya bisa mendesah, mengatakan bahwa meskipun ia dipukuli, itu bukanlah alasan yang cukup baginya untuk bolos sekolah. Sebagai tanggapan, putranya berargumen bahwa orang yang bertanggung jawab bersekolah di tempat yang sama dan ia sangat ketakutan pada protagonis kita. Belum lagi, ia hampir mati lemas. Mendengar ini, sang ayah menyuruhnya berhenti membesar-besarkan masalah, menunjukkan bahwa tidak ada satu goresan pun di tubuhnya. Jadi, bagaimana ia bisa mengaku telah dihajar? Ayahnya bersikeras agar ia menjadi lebih tangguh, menambahkan bahwa ia bukan lagi anak SD yang bisa mengamuk hanya karena terluka. Saat Jin Seok mengakui bahwa ia tetap tidak ingin pergi ke sekolah karena protagonis kita, ayahnya dengan santai menyarankan agar ia pergi belajar di Amerika seperti kakaknya. Tepat setelah mengatakan itu, ia memanggil sekretarisnya dan menyuruhnya membiarkan agen Han masuk. Mengejutkannya, agen Han ternyata adalah pengawal Jin Seok. Kita baru mengetahui namanya setelah 16 bab berlalu. Saat Jin Seok melihatnya, ia segera mulai menuduh agen Han telah meninggalkannya dan menyebabkannya dipukuli. Namun, agen Han tidak menanggapi sama sekali. Sebaliknya, ayah Jin Seok
Seok menyuruh putranya untuk tetap diam saat orang dewasa sedang berbicara. Ia kemudian memperingatkannya untuk menunjukkan rasa hormat karena jika ia tahu apa yang harus dilakukan untuk membawa agen Han kembali, ia tidak akan bertingkah seperti itu. Beralih ke arah agen Han, pria itu meminta maaf atas perilaku putranya. Ia mengakui bahwa kelalaiannya sendiri memanjakan Jin Seok karena ia lahir saat usia ayahnya sudah lanjut. Sebelum hal lain bisa berlanjut, agen Han dengan tenang menyatakan bahwa jika ia ditugaskan kembali sebagai pengawal Jin Seok, ia akan segera mengundurkan diri. Sebagai tanggapan, pria itu mengungkapkan tidak perlu melakukan itu. Rupanya, putranya hanya membuat keributan besar atas sesuatu yang kecil. Dengan kata lain, alasan ia memanggil agen Han adalah untuk memastikan apakah cerita Jin Seok benar adanya. Saat agen Han mengonfirmasi bahwa semuanya benar, ayah Jin Seok tertegun, sementara Jin Seok segera menunjukkan bahwa ia telah mengatakan yang sebenarnya selama ini. Namun, agen Han belum selesai bicara. Dengan ekspresi serius, ia memperingatkan Jin Seok agar tidak berpikir untuk mengacau dengan protagonis kita lagi. Sekarang, pria itu penasaran sekaligus terkejut saat bertanya apa sebenarnya maksudnya. Sebagai tanggapan, agen Han menjelaskan bahwa sebagai mantan agen khusus, ia tidak yakin bisa menang melawan protagonis kita. Ayah Jin Seok terdiam setelah mendengar ini. Dengan waktu kurang dari 6 bulan menuju pemilihan umum, menyebabkan masalah yang tidak perlu akan sangat tidak bijaksana, terutama mengingat berapa banyak partai politik yang kehilangan dukungan publik karena anak-anak mereka terlibat dalam skandal kekerasan di sekolah karena protagonis. Kita begitu luar biasa. Ayah Jin Seok bertanya-tanya mengapa putranya tidak pernah mencoba menjadikan orang seperti dia sebagai teman. Namun, dengan pola pikir Jin Seok saat ini, mungkin itu mustahil sejak awal. Jin Seok mencoba menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah mencoba, tetapi masalahnya adalah protagonis kita sendiri. Sayangnya, ayahnya sudah mendengar cukup banyak renekannya. Adegan berikutnya membawa kita ke Hotel Hilton. Protagonis kita tiba di lokasi pesta ulang tahun Liara. Yang mengejutkan, tempat itu ternyata adalah tempat yang sama di mana Jin Seok pernah mentraktirnya makan. Saat melihat sekeliling, salah satu staf langsung mengenalinya. Protagonis kita juga menyadari bahwa ia tiba 30 menit lebih awal. Saat itu, ia menyimpulkan bahwa agar staf tersebut mengenalinya, Liara pasti sudah melakukan riset cukup banyak tentangnya sebelumnya. Meski begitu, pria itu tetap tersenyum sopan dan mengundang protagonis masuk. Saat protagonis melangkah masuk, ia terpana dengan apa yang dilihatnya. Dibandingkan kunjungan terakhirnya, interiornya tampak benar-benar berbeda. Tepat saat itu, sang gadis ulang tahun muncul sambil dengan gembira memanggil protagonis kita. Ia segera bertanya tentang pakaiannya dan apakah ia terlihat cantik. Tentu saja, protagonis kita mengangguk dengan jenaka. Puas dengan reaksinya, ia pergi sejenak sambil menyuruhnya menunggu. Sedikit lebih lama karena yang lain akan segera tiba. Sesaat kemudian, para tamu mulai berdatangan satu persatu. Seperti yang diharapkan, mereka semua adalah anak-anak kaya. Protagonis kita hanya duduk diam sambil mengamati semua orang di sekitarnya. Sementara itu, Jin Seok akhirnya muncul. Saat mata mereka bertemu, Jin Seok tanpa sadar tersentak. Sayangnya, Jin Seok melakukan kesalahan dengan membawa pengikutnya ke meja protagonis kita. Ia jelas mencoba pamer di depannya. Namun, protagonis kita sama sekali tidak menghiraukannya. Berbicara di depan kerumunan, Liara berterima kasih kepada semua orang yang telah hadir. Biasanya, ini adalah saat di mana ayahnya turun tangan untuk menyapa para tamu. Namun, ia sengaja menolak karena ayahnya pasti akan membawa teman-teman dewasanya juga. Jadi, tanpa membuang waktu, ia mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk semua orang malam ini. Dan menurutnya, itu pasti sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sementara itu, protagonis kita terus mengamati pesta tersebut. Meskipun suasana seperti ini masih sulit baginya untuk beradaptasi. Tepat pada waktunya, Priority Zero tiba-tiba memasuki pesta. Protagonis kita benar-benar terkejut melihatnya di sana. Sementara itu, Liara dengan gembira memanggilnya sebagai kakak senior. Tak lama kemudian, kerumunan langsung mengerumuni mereka. Seperti biasa, protagonis kita hanya tetap duduk dan terus mengamati semuanya dari kejauhan. Tetap saja, ia tidak menyangka Liara dekat dengan Priority Zero. Tepat saat itu, Jin Seok memutuskan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk berulah kembali. Ia hendak memberitahu protagonis kita bahwa belum terlambat untuk meminta maaf. Namun, saat protagonis kita dengan santai mengangkat tangannya, di dekat wajahnya, Jin Seok langsung melompat mundur dan jatuh tepat ke lantai. Sial, protagonis kita benar-benar membuat orang ini trauma. Tiba-tiba, lampu padam. Pada saat yang sama, seluruh suasana berubah, membuat protagonis kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena perkembangan mendadak ini, protagonis kita langsung menjadi waspada. Ia mulai mengamati gerakan semua orang dengan hati-hati. Lagi pula, tidak mungkin ada pemadaman listrik secara tiba-tiba di Korea Selatan. Tepat saat itu, ia melihat beberapa orang bergerak menembus kegelapan. Protagonis kita dengan cepat menghitung ada 9 orang dan langsung berasumsi ini adalah semacam serangan teroris. Untungnya, sebelum lampu padam, ia sudah menandai lokasi Priority Zero dan Liara. Dan karena tidak ada pengawal yang hadir, saat salah satu sosok mencurigakan mulai bergerak menuju kedua gadis itu, protagonis kita segera merasakannya. Ini benar-benar mengonfirmasi kecurigaannya. Tanpa berpikir panjang, ia melesat ke arah pria itu dalam sekejap. Pria itu berbalik dan melihat protagonis kita bergegas tepat ke arahnya. Sorot mata protagonis kita saja sudah cukup untuk memberitahu pria malang itu bahwa ia benar-benar dalam masalah besar. Dan begitu saja, pria itu mengeluarkan jeritan keras. Saat lampu akhirnya menyala kembali, semua orang di aula menatap langsung ke arah protagonis kita. Sementara itu,
teroris gadungan itu dengan putus asa menyuruhnya untuk turun. Ketika protagonis kita masih tidak menanggapi, pria malang itu mulai memohon agar seseorang menyelamatkannya. Sementara itu, Liara dan Priority Zero hanya terus menatapnya dalam diam. Akhirnya, protagonis kita sadar kembali, yang membuatnya segera mundur. Pada saat yang sama, Priority Zero mulai memikirkan tindakannya dan mulai percaya bahwa ia mungkin benar-benar seorang agen profesional. Belakangan terungkap bahwa pemadaman listrik hanyalah bagian dari pertunjukan dan orang-orang yang bergerak dalam gelap sebenarnya adalah anggota grup idol pria. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikan pertunjukan itu lagi, terutama Liara. Gadis itu jelas kesal pada protagonis kita karena merusak acara yang ia persiapkan dengan susah payah. Hal ini membuatnya diam-diam merenungkan tindakannya dan menyesali apa yang ia lakukan. Di akhir pesta, protagonis kita pulang sendirian. Saat berjalan, ia menghela napas dan bertanya-tanya mengapa ia benar-benar berpikir akan ada situasi penyanderaan di Korea Selatan. Kembali ke pesta, Liara benar-benar marah. Ia bertanya apakah protagonis kita tahu seberapa besar upaya yang ia lakukan hanya untuk mendapatkan grup idol tersebut untuk pertunjukan. Sementara protagonis kita meminta maaf, Priority Zero tiba-tiba turun tangan dan menyuruh Liara untuk berhenti. Ia kemudian bertanya apakah ia sejujurnya tidak menganggap tindakan protagonis kita keren. Sebagai tanggapan, Liara menjadi lebih marah, hampir mengamuk seperti anak kecil. Sementara itu, Priority Zero hanya tersenyum dan menunjukkan bahwa protagonis kita hanya bertindak seperti itu karena ia mencoba melindungi mereka. Ia bahkan bertanya apa yang akan terjadi jika itu benar-benar situasi penyanderaan. Dalam kasus itu, protagonis kita yang melompat masuk tanpa ragu akan sangat keren. Saat Liara mulai melihat berbagai hal dari perspektif itu, ia perlahan menoleh ke arah protagonis kita seolah mencoba memastikannya sendiri. Dan dilihat dari reaksinya, jawabannya sudah jelas. Karena hal ini, Priority Zero dengan menggoda memujinya dengan mengatakan bahwa Liara mungkin baru saja menemukan ksatria kegelapannya. Dan begitu saja, kedua gadis itu tertawa bersama. Sementara itu, protagonis kita diam-diam merenungkan segalanya. Ia akhirnya mengungkap identitas Priority Zero. Ternyata Han Yuju sebenarnya adalah putri dari presiden saat ini. Sambil memikirkan hal ini, protagonis kita menyadari bahwa ia telah berhasil menjalin kontak dengannya. Keesokan harinya di sekolah, protagonis kita baru saja masuk ke kelas sebelum Liara segera mengerumuninya sambil berulang kali memanggilnya ksatria kegelapan. Tentu saja, protagonis kita menjadi bingung dengan nama panggilan aneh itu. Salah satu gadis di dekatnya berkomentar bahwa protagonis kita ternyata sangat ahli dalam merayu gadis. Beralih ke arah Liara, ia dengan bercanda bertanya apakah mereka berdua sekarang sudah resmi dan diam-diam berpacaran. Liara segera tertawa sambil menepis komentar itu, bersikeras bahwa tidak seperti itu. Sementara itu, protagonis kita mempertahankan senyum canggung sambil diam-diam menuju ke tempat duduknya. Namun, sebelum ia sempat duduk, Jin Seok tiba-tiba angkat bicara, menunjukkan bahwa protagonis kita merusak pesta ulang tahun Liara. Orang ini, lagi. Ketika protagonis kita tidak menanggapi, Jin Seok dengan gugup bertanya mengapa ia menatapnya seperti itu sebelum dengan canggung mencoba bersikap tangguh dengan bertanya apakah ia pikir ia bisa mengacau dengannya lagi. Hampir seketika, protagonis kita perlahan mengulurkan tangannya ke wajah Jin Seok. Akibatnya, Jin Seok mengeluarkan suara terkejut sebelum langsung jatuh ke lantai. Ini seketika menarik perhatian semua orang di kelas. Tepat saat itu, sebuah tangan terulur ke arahnya. Mengejutkannya, itu adalah protagonis kita yang membantunya berdiri kembali. Setelah itu, ia dengan tenang bertanya pada Jin Seok apakah ia benar-benar menyukai Liara sebanyak itu. Jika memang begitu, maka ia harus menyatakan perasaannya dengan benar seperti seorang pria daripada terus-menerus membuat alasan dan mengganggu semua orang di sekitarnya. Karena ujian tengah semester sudah dekat, protagonis kita memperingatkannya untuk tidak menguji kesabarannya. Dan begitu saja, ia segera kembali belajar. Kali ini tujuannya adalah menjadi peraih nilai tertinggi di seluruh sekolah. Kita kemudian melompat ke hari ujian. Protagonis kita dengan panik menulis jawaban tanpa henti. Sejujurnya, ia terlihat seperti seseorang yang menggunakan Death Note untuk menulis nama. Dan begitu saja, ia selesai sebelum orang lain sambil diam-diam meniru Light Yagami dari Death Note. Seluruh kelas benar-benar terkejut bahwa protagonis kita sudah selesai sementara mereka semua masih berjuang di tengah ujian. Sekarang kita beralih ke hasil akhir ujian tengah semester. Seperti yang sudah diduga, protagonis kita menempati peringkat pertama di seluruh sekolah diikuti oleh Shin Yun-ha di posisi kedua dan Jang Dong-woo di posisi ketiga. Melihat hasilnya, protagonis kita diam-diam berpikir bahwa seperti biasa, misinya berjalan dengan lancar.